teman-teman, bantu channel ini berkembang ya, subscribe, dan jangan lupa klik like and share video ini. Terima kasih dan selamat mendengarkan. Bab ke-211. Di sore hari yang mendung, rombongan mobil Hansa dan Gio akhirnya tiba di rumah mereka setelah perjalanan yang melelahkan. Hansa yang tertidur lelap di kursi penumpang, tidak menyadari bahwa mereka sudah sampai. Gio, yang duduk di sebelahnya, menggandeng tangan istrinya dan mengelus pipinya perlahan. "Sayang, bangun, kita sudah sampai," bisik Gio sambil menepuk pelan paha Hansa. Hansa menggeliat dan membuka matanya perlahan, menatap wajah suaminya yang tampan. Dia melihat Gio sedang menggendong bayi Nicole dengan penuh kasih sayang. Melihat pemandangan itu, Hansa tersenyum lembut. "Kamu udah cocok jadi ayah, loh," puji Hansa, matanya bersinar. Gio ikut tersenyum, bangga mendengar pujian istrinya. "Beneran, udah cocok. Yuk bikin," ucapnya dengan senyum nakal, mengedipkan satu mata. Hansa tersipu, kemudian melirik ke arah sopir mereka, Bang Cakra, yang masih belum keluar dari mobil. "Mulutmu itu, kok bisa-bisanya ngomong gitu di depan orang lain?" "Kau," tegur Hansa, mencubit pelan lengan suaminya. Gio tertawa kecil, menyerahkan bayi Nicole kepada istrinya. "Maaf, sayang. Aku cuma bercanda," katanya, mencium kening Hansa dengan lembut. Mereka berdua keluar dari mobil, menggendong barang-barang dan bayi Nicole, memasuki rumah yang selalu dirindukan. Hansa membawa Nicole ke dalam kamar dan menaruhnya di atas kasur. Bayi kecil itu sudah terbangun dan sekarang menelungkup sambil menatap polos ke arah Hansa. Perempuan cantik itu bingung harus berbuat apa, dia tidak punya pengalaman soal ini. Hansa berjongkok dan mensejajarkan wajahnya dengan Nicole. "Hei, ganteng, kamu mau apa? Susu apa makan, Hem?" "Dia belum bisa ngomong sayang," ujar Gio yang baru masuk ke dalam kamar. Ia meletakkan barang-barang milik dia dan istrinya. "Aku tahu, kok. Aku hanya mencoba berkomunikasi dengannya," sahut Hansa dengan wajah yang masih bingung. Matanya menatap Nicole yang terus menatapnya balik dengan rasa penasaran. Gio tersenyum melihat istrinya yang bingung dan sekaligus ingin berusaha untuk akrab dengan Nicole. Ia mendekat dan duduk di samping Hansa, lalu mengelus lembut kepala bayi itu. "Coba pelan-pelan, sayang. Kamu pasti bisa," kata Gio memberi semangat pada Hansa. Mungkin dia lapar atau mungkin juga dia ingin ganti popok. Hansa mengangguk dan mencoba mengamati Nicole. Ia kemudian mengambil popok dan susu formula dari tas yang dibawa Gio tadi. Dengan perlahan, Hansa mengganti popok Nicole sambil sesekali menatap Gio yang tersenyum penuh cinta. Setelah popok diganti, Hansa memberi susu formula pada Nicole yang langsung menyedotnya dengan lahap. Tampak kebahagiaan terpancar dari wajah Hansa saat melihat Nicole makan dengan baik. "Aku bisa melakukannya, Gio," ucap Hansa bangga, sambil menatap suaminya yang tersenyum lebar. "Kayaknya aku udah bisa jadi ibu." Gio menggenggam tangan Hansa dan mengecup keningnya. "Aku yakin kamu akan menjadi ibu yang hebat, sayang. Kita akan menjalani ini bersama-sama." Gio berdiri di ruang keluarga dengan penuh semangat, menatap wajah istrinya yang sedang memandangi bayi Nicole yang tertidur pulas di gendongannya. "Sayang, aku baru saja menghubungi Dedi dan Umi, dan mereka setuju dengan rencana kita soal Nicole," ucap Gio dengan wajah penuh senyuman. Hansa, yang terlihat lelah namun bahagia, mengangguk pelan sambil tersenyum. "Ya sudah, kamu urus besok bersama Mas Azam," jawabnya lembut, tak ingin mengganggu tidur bayi mungil yang tengah digendongnya. Gio menghela napas lega, merasa bahagia bahwa orang mertuanya juga mendukung keputusan mereka. "Iya, aku juga sudah memberitahu mereka," lanjut Gio sambil berjalan mendekati Hansa dan Nicole, menatap bayi tersebut dengan penuh kelembutan. "Kalau begitu, kita akan segera mengurus segala keperluan adopsi besok." Hansa menatap suaminya dengan tatapan bersyukur, merasa beruntung memiliki Gio yang selalu meminta dukungan keluarga sebelum mengambil keputusan. "Terima kasih, sayang," ucapnya pelan, merasa terharu dengan perhatian dan dukungan yang diberikan suaminya. Gio mengusap puncak kepala istrinya dengan lembut, kemudian mengalihkan pandangannya pada bayi Nicole yang masih tertidur. "Jangan khawatir. Kita berdua akan menjaga dan merawat Nicole dengan sepenuh hati. Dia akan menjadi bagian dari keluarga kita, dan kita akan mencintainya seperti anak kita sendiri." Di tengah kebahagiaan mereka, Hansa dan Gio merasakan kehangatan cinta yang kian erat menyatukan mereka, serta semangat baru untuk memulai kehidupan bersama sebagai orang tua dari Nicole, anak yang akan mereka adopsi dan rawat dengan penuh kasih sayang. Malam itu, Azam dan Nara, serta Brian dan Ara datang ke rumah Hansa. Mereka penasaran dengan bayi Nicole yang katanya sangat tampan. Setelah sampai di rumah Hansa, mereka langsung menuju kamar bayi untuk melihat Nicole yang sedang tertidur lelap. Ara yang melihat wajah bayi Nicole tak bisa menahan diri untuk berkomentar. "Wah, ini bibit bagus, Dek. Gak usah curiga kamu, gak mungkin anak Ji ini," celetuknya dengan bercanda. "Astagfirullah, Mbak." Hansa mengusap dadanya, merasa tidak nyaman dengan gurauan kakak sepupunya itu. Wajahnya tampak kesal, namun Ara dan yang lainnya malah tertawa melihat reaksi Hansa. "Si paling gak bisa diajak bercanda," kata Brian sambil menepuk bahu Hansa. Hansa hanya bisa menghela napas, berusaha untuk tidak terpengaruh oleh candaan mereka. Di sisi lain, Azam dan Nara saling berbisik,
tampak terpesona dengan wajah bayi Naikol yang memang sangat tampan. Mereka terus berbincang-bincang di kamar bayi, saling bercerita tentang pengalaman mereka sebagai orang tua baru. Mereka juga memberikan dukungan kepada Hanza yang masih merasa cemas tentang masa depan bayi Naikol. Namun, di tengah obrolan hangat itu, Hanza tak henti-hentinya memandang wajah bayi Naikol dengan penuh cinta. Meski sempat merasa kesal dengan gurauan Ara, hati Hanza tetap bersyukur karena telah dianugerahi seorang anak yang tampan dan sehat, meski tidak terlahir dari rahimnya. Ibu, dedek bayi lucu. Ali anak laki-laki Ara dan Brian menunjuk bayi Naikol dengan mata berbinar dan senyum lebar. Ara tersenyum hangat, kemudian mencubit gemas pipi Ali yang tembam. Iya, lucu banget, kayak kamu, embem banget, anak ibu. Puji Ara sambil memeluk Ali erat. Sementara itu, si kembar Faras dan Faris sibuk bermain dengan mainan mereka, seakan tidak peduli dengan kehadiran bayi Naikol. Melihat kelakuan dua bocah itu, Gio tidak tahan untuk tidak menjahilinya. Far sini Far. Main sama Om. Ucap Gio sambil berjongkok dan mengacungkan mainan mobil yang mereka inginkan. Namun, bukan si kembar yang marah, melainkan Azam, papi mereka, yang kesal mendengar panggilan itu. Apaan sih? Kamu Far, mulutmu Gio. Panggil mereka Faras dan Faris, bukan Far doang. Kau tegur Azam sambil mengepalkan tangan dan menatap tajam ke arah Gio. Gio tertawa kecil dan mengangkat kedua tangannya sebagai tanda menyerah. Oke, maaf, Faras dan Faris, Om salah. Ucap Gio dengan wajah pasrah namun tetap tengil. Tadi aku kasih lihat foto Naikol sama ibu, katanya kayak mirip seseorang, terlebih bagian bibir. Tapi ibu lupa siapa gitu. Ucap Ara saat mengendong bayi Naikol yang baru terbangun dari tidurnya. Oh ya, ibu nggak ingat siapa orangnya. Aku juga penasaran sama orang tua Naikol. Tapi Bu Siti bilang katanya biar saja Naikol tidak mengenal keluarganya, karena takut itu berdampak buruk, baik untuk Naikol maupun untuk mama kandungnya. Ucap Hanza, menggaruk kepalanya bingung. Nara tersenyum sejenak lalu mengelus kepala bayi lucu itu dengan lembut. Kasihan sekali kamu, nak. Mungkin ada alasan kenapa kamu harus berpisah dengan keluarga kandungmu. Nara seperti melihat dirinya dalam Naikol, tetapi masih beruntung dirinya dibuang saat sudah remaja, sedangkan Naikol, yang merasa diperhatikan, tersenyum kecil pada Nara. Hanza dan Ara melihat kebahagiaan dalam senyuman bayi itu, dan mereka pun merasa lega. Tapi, aku yakin meski tidak bersama keluarga kandungnya, dia juga bisa hidup bahagia bersama orang tia seperti kalian. Ujar Nara, penuh harapan menatap Gio dan Hanza. Azam yang melihat istrinya berkaca-kaca segera mendekat dan memeluknya. Mungkin suatu hari nanti dia bisa bertemu orang tua kandungnya. Takdir tidak ada yang tahu. Ucap Azam sambil mengusap punggung istrinya. Semoga saja, karena setiap anak berhak tahu siapa orang tua kandung mereka. Tapi untuk saat ini, kita yang akan menjadi keluarga terbaik untuk Naikol. Sahut Hanza dengan senyuman hangat. Mereka bertiga kemudian melanjutkan hari mereka, menghabiskan waktu bersama Naikol, merawat dan mencintainya seolah-olah mereka adalah keluarga kandungnya. Meski masih penasaran dengan asal-usul sang bayi, mereka tahu bahwa cinta dan kebahagiaan yang mereka berikan adalah yang terpenting bagi Naikol saat ini. Di tengah danau Tan yang luas, Rafael dan Aisyah duduk berdampingan di atas perahu kecil yang melaju pelan. Sore itu, langit berwarna jingga keemasan, memantulkan sinarnya ke permukaan air yang jernih berwarna biru. Sejuknya angin sore menambah kenyamanan suasana yang damai dan romantis. Aisyah menatap wajah suaminya dengan penuh kebahagiaan, lalu berkata, "Bang, aku jadi penasaran bayi bernama Naikol itu seperti apa." Ia menoleh ke arah Rafael, wajahnya tampak mengharap. Rafael tersenyum, menatap mata istrinya dengan penuh kasih sayang. "Minta saja fotonya," jawabnya sambil mengelus kepala Aisyah dengan lembut. Mendengar usulan suaminya, Aisyah mendesah pelan. "Anak-anakmu semuanya pada jahil, sengaja sekali mau bikin aku penasaran. Katanya kalau mau lihat, langsung pulang saja. Esi juga nggak izinin ngambil foto." Keluh Aisyah sambil menggantungkan tangannya di leher Rafael. Rafael tertawa pelan, mencium kening Aisyah dengan penuh cinta. "Sabar, sayang. Nanti kita balik juga kok. Lagian, ini kan waktu kita berdua menikmati liburan. Jangan terlalu dipikirkan soal bayi dulu." Ucapnya sambil meraih tangan Aisyah, menggenggamnya erat. Aisyah mengangguk, tersenyum manis pada suaminya. "Iya, Bang. Maaf kalau aku terlalu penasaran. Ini memang waktu kita berdua." Ujarnya lembut. Mereka lalu melanjutkan perjalanan menikmati indahnya Danau Tan, saling bercengkrama dengan hangat, menikmati setiap momen berharga yang mereka lalui di masa tua. Bab ke-212. Kesibukan terjadi di rumah Azam dan Nara, pasangan suami istri yang tadinya mulai santai karena si kembar sudah mulai besar, kini kembali harus ricuh, sebab pagi-pagi sekali Hanza dan Gio bertandang ke rumah mereka. Bukan untuk bertamu, melainkan menitipkan bayi Naikol. Hanza harus kuliah pagi, sedangkan Gio ada perjalanan dinas keluar kota. "Ya Allah, Dek, kamu ini benar-benar, ya. Seharusnya Mas masih tidur, mbahmu juga, sekarang kamu malah nambah kerjaan buat kami." Protes Azam pada Hanza. Hanza tampak bingung dan terburu-buru sambil memegang bayi Naikol yang masih tertidur pulas di gendongannya. "Maaf, Mas, kami benar-benar tidak ada pilihan lain. Kalau tidak, kami tidak akan merepotkan Mas dan Mbak." Ucap Hanza dengan nada memelas. Azam menghela napas panjang, mencoba menenangkan diri. Sementara itu, Nara yang mendengar suara riuh dari kamar tidur langsung bergegas keluar.
Wajahnya tampak kaget melihat adik iparnya membawa bayi kecil di pagi hari yang masih gelap. Ada apa ini? Kok tiba-tiba datang ke rumah dengan Naikol? Tanya Nara heran. Aku mau menitipkan Naikol, Mbak. Aku harus kuliah pagi ini, dan Gio ada perjalanan dinas. Kami tidak tahu harus menitipkannya kemana, kan belum cari babysitternya. Jelas Hanza dengan wajah memelas. Nara menatap Azam yang tampak kesal, lalu menoleh kembali ke adik iparnya. Ya sudah, tidurkan di kamar si kembar saja. Gak usah dengerin masmu. Bukan dia juga yang ngurus, kok. Ucap Nara. Hanza mengangguk dengan wajah bersyukur, lalu menjulurkan lidah pada Azam. Terima kasih banyak, Mbak. Aku janji, akan mencari pengasuh secepatnya. Ucapnya sambil menyerahkan bayi Naikol ke pelukan Nara. Mbakmu bilang bawa ke kamar si kembar, sih? Hei! Teriak Azam, namun Hanza bergegas pergi masuk mobil menuju kampusnya. Mereka berdua hanya bisa menghela nafas dan kembali ke dalam rumah. Tuh, bocah berdua sok-sokan mau mengurus anak, ngurus diri sendiri saja belum becus. Azam kembali menggerutu sambil masuk ke dalam kamar mandi, kantuk yang tadi di ujung matanya, lenyap seketika. Nara hanya tertawa melihat kekesalan suaminya. Dia mengetuk pintu kamar mandi, dan ketika Azam membuka pintu, ekspresi kusut di wajahnya benar-benar tidak enak dilihat. Kenapa marahnya sampai seperti ini? Tanya Nara, dengan tangan berlipat di dada. Azam bersandar di daun pintu. Semalam kerja sampai pukul 3, aku baru tidur, sayang. Katanya dengan nada maraju. Nara mengusap kepala suaminya. Setelah menikah dengan Azam, dia baru tahu kalau Azam paling tidak suka kalau tidurnya diganggu. Karena dia akan bangun sendiri kalau ingin. Kira-kira kenapa Esi mau datang ke sini nganterin bayi Naikol, padahal ada banyak pelayan di rumah? Kenapa nggak titip di tempat penitipan anak saja, atau di panti miliknya? Tanya Nara pada Azam. Namun laki-laki itu enggan menjawab, dia malah menutup matanya, dan menempel di dinding seperti cicak. Nara tertawa kecil lalu melanjutkan. Karena kamu saudaranya, dia tidak percaya orang lain, tetapi percaya sama kita. Azam membuka matanya, menatap langsung mata teduh istrinya. Kamu lihat sendiri tadi, dia pergi buru-buru seolah tidak peduli bayi kecil itu. Entah dia bawa susunya, bajunya atau enggak. Dia tahu kita akan mengurusnya dengan baik. Azam merajuk lagi, dia bersandar di bahu istrinya. Aku ngantuk sayang. Kepalaku sampai nyut-nyutan karena dia datang heboh begitu. Keluh Azam. Ia sudah tidur lagi, aja. Di kantor masih ada Brian yang mengurus. Ucap Nara, dan Azam mengangguk, seperti orang sakit. Nara memapah kembali suaminya ke tempat tidur. Ada-ada saja kelakuan bayi besar ini. Gumam Nara. Dia pun beranjak dari kamar, ingin melihat keadaan si kembar dan bayi Naikol. Sementara itu, di dalam kabin pesawat, Aisyah dan Rafael tampak saling bersenda gurau. Meski lelah setelah seharian di dalam pesawat, mereka mencoba mengusir penat dengan bercanda dan tertawa bersama. Keduanya sudah tak sabar untuk segera sampai di rumah dan menyaksikan ekspresi terkejut anak-anak saat mereka tiba tanpa pemberitahuan. Gak usah kasih tahu anak-anak dulu, biar surprise. Ucap Aisyah sambil tersenyum nakal. Rafael mengangguk setuju sambil membalas senyuman istrinya. Mereka berdua kemudian bersandar di kursi masing-masing, menutup mata untuk mengistirahatkan diri sejenak sebelum akhirnya tiba di rumah. Kepulangan Aisyah dan Rafael ini memang tidak direncanakan sebelumnya. Semalam, Gio menelpon Rafael untuk memberitahu bahwa dia akan mengadakan pesta pernikahan untuk Hanza. Mendengar kabar tersebut, Aisyah dan Rafael segera memutuskan untuk pulang lebih cepat dari rencana awal mereka. Sebagai orang tua, mereka merasa perlu untuk ikut serta dalam pernikahan anak dan menantunya, sekaligus memberikan kejutan bagi seluruh keluarga. Mereka berharap kehadiran mereka akan menjadi momen yang tak terlupakan bagi Gio dan juga anak-anak yang lain. Pesawat mulai mendarat dan Aisyah serta Rafael segera mempersiapkan diri. Mereka merapikan penampilan, berbisik-bisik mengenai rencana kejutan mereka. Tuan, Nyonya, Nona muda masih berada di kampus, sedangkan Tuan muda Gio melakukan perjalanan bisnis keluar kota selama 2 hari. Kata Raki, memberikan informasi yang baru saja ia terima dari anak buahnya. Aisyah dan Rafael sedang berjalan menuju mobilnya. Oh, ya. Terus yang mengurus bayi kecil itu siapa? Tanya Aisyah penasaran, menggandeng erat tangan suaminya. Bayi itu bersama Tuan muda Azam, Nyonya. Jawab Raki. Ia lantas mengambil langkah maju untuk membuka pintu mobil bagi Aisyah dan Rafael. Namun, Rafael menatap tajam ke arah Raki. Kenapa kamu yang membukakan pintu untuk istriku? Kau tegur Rafael dengan nada berbisik, takut terdengar Aisyah. Wajahnya tampak terganggu dan tidak senang. Raki tersentak, ia sampai lupa. Maaf, Tuan. Saya membukakan pintu untuk Anda. Ujar Raki dengan mengelak dengan alasan yang tepat. Rafael menghela napas, kemudian melepaskan genggaman tangannya pada Aisyah dan membuka pintu sendiri. Ayo sayang. Ucap Rafael dengan lembut. Aisyah melirik suaminya, meski Rafael bicara pelan, Aisyah masih bisa mendengar apa yang suaminya itu katakan. Begitu mereka berdua duduk di dalam mobil, Aisyah langsung mencubit paha suaminya dengan keras. Lain kali jangan menggertak lagi, ingat umur, abang. Cemburu yang sewajarnya saja. Perkara membuka pintu kamu permasalahkan juga. Kau tegur Aisyah dengan ekspresi wajah yang tegas. Rafael meringis merasakan cubitan itu, dia melihat bayangan mata Raki, pengawalnya, dari spion mobil. Rafael yakin, kerutan di sudut mata Raki pasti menunjukkan bahwa pengawalnya itu tengah menertawakannya. Rafael hanya bisa menghela napas, merasa malu dengan perlakuannya yang berlebihan tadi.
Biasanya juga gitu sayang, aku cuma ingin lebih perhatian sama kamu. Ujarnya mencoba membela diri. Aisyah mengangkat alisnya, lalu berkata, perhatian itu boleh saja, malah harus, tapi jangan sampai berlebihan. Jangan lupa, kita sudah bukan remaja lagi yang baru pacaran. Kita sudah menikah dan punya tanggung jawab yang lebih besar. Anak-anak juga sudah besar, cucu juga sudah berapa. Mendengar kata-kata Aisyah, Rafael tersenyum pahit dan mengangguk mengerti. Oke, sayang. Aku akan berusaha lebih bijaksana lagi ke depannya. Janji Rafael dengan tulus. Aisyah menghembuskan napas lega, merasa puas dengan jawaban suaminya. Keduanya kemudian melanjutkan perjalanan mereka dengan suasana hati yang lebih tenang, saling mengerti dan menyadari batasan-batasan yang harus dijaga dalam hubungan mereka. Di kursi depan, Raki duduk dengan perasaan bahagia. Dia mengulum bibirnya, menahan senyum puas yang ingin meledak. Meskipun dia tidak bisa membalas perlakuan tuannya secara langsung, Raki tahu bahwa Tuhan Maha Adil. Akan ada seseorang yang berani memukul kepala tuannya, dan itulah Nyonya Aisyah, yang selalu siap membalas dendam atas kejengkelan yang dirasakannya terhadap sang tuan. Mobil itu berhenti di depan perumahan mewah milik Azam. Raki melihat Aisyah dan suaminya turun dari mobil. Kali ini, Raki tidak berani membuka pintu mobil lagi. Dia tahu betul bahwa dirinya harus berhati-hati agar tidak menambah amarah sang tuan. Rafael menggenggam tangan Aisyah erat-erat, mencoba menenangkan istrinya yang nampak marah dan kesal. Sementara itu, Raki memperhatikan mereka dari kursi depan, matanya bersinar penuh harap. Baginya, melihat sang tuan menderita karena perbuatan orang lain adalah suatu kebahagiaan tersendiri. Tak lama kemudian, Aisyah menarik tangan suaminya dan membawanya masuk rumah. Raki masih duduk di kursi depan, terus memperhatikan mereka. Ia merasa seakan-akan ada kekuatan besar yang melindunginya dari kezaliman sang tuan, dan itu adalah sosok Nyonya Aisyah. Di ruang tamu, mainan berbagai bentuk dan warna berserakan di mana-mana, menciptakan suasana yang ceria dan ramai. Di tengah kekacauan itu, dua anak kembar, Faras dan Faris, tampak asik tertawa bersama seorang bayi mungil yang sedang menelungkup di atas karpet bulu yang lembut. Suara televisi menyala dengan tayangan seseorang membaca murotal Al-Quran, menciptakan nuansa kehangatan dan keteduhan dalam ruangan. Tak lama, Aisyah dan Rafael memasuki ruangan dengan mengucapkan salam. Begitu mendengar suara mereka, Faras dan Faris langsung berlari dengan wajah berseri-seri. Amo, opa. Seru mereka, keduanya berlari dan langsung memeluk Aisyah dan Rafael erat-erat. Aisyah tersenyum, mencium pipi kedua cucunya dengan penuh sayang. Masya Allah, ganteng banget, cucu ama. Puji Aisyah membelai rambut keduanya dengan lembut. Siapa yang pintar hari ini? Siapa yang rajin belajar dan beribadah? Faras dan Faris saling pandang, lalu mengangkat tangan mereka bersamaan. Kami berdua, ama. Jawab mereka bersemangat, mata mereka bersinar penuh kebahagiaan. Rafael tersenyum melihat keceriaan yang menghiasi ruang tamu itu, lalu menggendong Faras dan Faris di pundaknya. Kalian berdua luar biasa. Puji Rafael, menatap kedua cucunya dengan penuh kasih sayang. Umi, Daddy, kok nggak bilang mau pulang? Ya Allah. Nara yang tadi pergi ke toilet terkejut melihat kedatangan kedua mertuanya. Kejutan, sayang. Ucap Aisyah sambil memeluk Nara dan mencium kedua pipinya. Terkejut banget, ini mah. Sahut Nara tersenyum senang. Ini bayi yang Hanza dan Gio adopsi. Aisyah melirik bayi mungil yang tadi menelungkup di atas karpet. Nara mengangguk, lalu menggandeng tangan mertuanya, membawanya duduk di atas sofa. Sementara itu, si kembar asyik bermain dengan opa mereka. Nara mengendong bayi mungil itu, lalu memberikannya pada Aisyah. Ini dia, namanya Naikol. Anak angkat Hanza dan Gio. Jelas Nara sambil tersenyum. Aisyah tampak terharu melihat bayi tersebut, tangannya dengan lembut mengelus-elus kepala Naikol. Subhanallah, anak ini tampan sekali. Puji Aisyah, lalu menatap Nara dengan hangat. Terima kasih, Nara, sudah membantu Hanza dan Gio menjaganya. Semoga memberkahi keluarga kalian. Nara tersenyum bahagia mendengar pujian mertuanya, lalu melirik bayi Naikol dalam pelukan Aisyah. Alhamdulillah, Umi. Semoga Naikol bisa menjadi kebahagiaan baru bagi keluarga kita. Aisyah mengangguk setuju, lalu mengajak Nara bercerita lebih banyak tentang Naikol dan proses adopsinya. Sementara itu, ruangan itu tampak semakin hangat dengan tawa dan canda si kembar yang bergembira menyambut kedatangan kakak dan nenek mereka. Matanya unik banget, ya? Sepertinya, Umi pernah lihat, tapi di mana, ya? Aisyah tampak berpikir sejenak. Kenapa sayang? Rafael menghampiri istrinya. Dan duduk di samping wanita itu. Ini, coba kamu lihat mata anak ini, tidak. Secara keseluruhan wajahnya, dia mirip seseorang yang kita kenal, tetapi aku lupa-lupa ingat. Ucap Aisyah dengan ragu. Rafael menatap wajah bayi Naikol dengan penuh perhatian, mencoba menemukan kemiripan dengan siapapun yang mungkin dikenalnya. Namun, setelah beberapa saat, ia mengangkat bahunya dan berkata, kamu kan tahu, selain keluarga, anak, dan keturunanku, aku tidak mengingat wajah orang lain, sayang. Aisyah mendengus kesal, lalu kembali memperhatikan wajah bayi Naikol. Keningnya berkerut, seolah sedang berusaha keras mengingat sesuatu. Tidak mungkin kan? Gumamnya pelan. Siapa? Kamu ingat? Tanya Rafael penasaran. Aisyah segera memanggil Nara yang sedang berada di dekat mereka. Sayang, coba ambil ponsel Umi dalam tas. Kamu hubungi nomor Tante Nia, minta dia datang ke sini, katakan ini penting. Perintah Aisyah dengan nada bersemangat.
Nara mengangguk dan segera mengambil ponsel mertuanya untuk menghubungi Tante Nia. Sementara itu, Rafael dan Aisyah terus menatap bayi Nicole, berusaha mencari tahu siapa yang memiliki kemiripan dengan bayi tersebut. Tak lama kemudian, Nia datang dengan tergesa-gesa, tampak penasaran dengan apa yang sedang terjadi. Aisyah menunjukkan wajah bayi Nicole kepada Nia dan bertanya, "Kamu melihat kemiripan wajah bayi ini dengan siapa, Nia?" Nia menatap Nicole dengan seksama, lalu matanya terbelalak seolah menyadari sesuatu. "Astagfirullah, ini benar-benar tidak mungkin. Wajahnya sangat mirip dengan..." Ucapnya terbata, membuat Rafael dan Aisyah semakin penasaran. Bab ke-213. Nia berlari masuk ke ruang keluarga rumah Azam dengan napas terengah-engah, wajahnya tampak penasaran sekaligus khawatir. Aisyah yang sedang menggendong bayi Nicole langsung menoleh ke arahnya, matanya memancarkan tanda tanya. "Nia, cepat lihat ini," seru Aisyah sambil menunjukkan wajah bayi Nicole kepada Nia. "Menurutmu, wajah bayi ini mirip dengan siapa?" Nia menghampiri Aisyah dan menatap wajah bayi Nicole dengan seksama. Alisnya berkerut sejenak, kemudian matanya terbelalak seolah menyadari sesuatu yang sangat mengejutkan. Wajahnya memucat, bibirnya gemetar seolah tak mampu mengucapkan apa yang ada di pikirannya. "Astagfirullah, ini benar-benar tidak mungkin," gumam Nia dengan suara yang hampir tak terdengar. Wajahnya sangat mirip dengan... Ucapannya terhenti, membuat Rafael yang juga berada di ruangan tersebut merasa semakin penasaran. Ia mendekati Nia dan Aisyah, menatap Nicole dengan ekspresi bingung. "Nia, jangan membuat istriku penasaran seperti ini. Mirip dengan siapa wajah bayi ini?" desak Rafael, mencoba menahan rasa penasarannya. Nia menelan ludah, mengumpulkan keberanian untuk mengungkapkan apa yang ada di pikirannya. "Wajah bayi ini sangat mirip dengan sahabat kita, Melan." Mendengar jawaban Nia, Rafael dan Aisyah saling bertukar pandang. Rafael terkejut dan Aisyah tentu sudah menduganya. Sejak pertama kali melihat bayi Nicole, Aisyah langsung terpikir tentang Melan, wanita tomboy yang menjadi sahabatnya dan Nia. Terutama bagian bibir dan dagunya, seperti salinan Melan sekali. Hanya matanya saja yang berbeda. Aisyah tidak bisa memahami mengapa anak itu malah memiliki mata yang menyerupai sang kakek daripada orang tuanya sendiri. Meskipun ayah Melan berasal dari keturunan Eropa, matanya seharusnya tidak begitu menonjol. Tetapi, entah mengapa, bayi tersebut memiliki mata yang sama persis dengan sang kakek. Dalam hati, Aisyah pun berpikir. Semua ini mirip dengan Melan, tidak sulit untuk menebak. Aisyah memanggil Nia untuk memastikan dugaannya. Di hadapan Nia, Aisyah bertanya dengan penuh harap. "Nia, apa kamu pernah mendengar kabar tentangnya?" Nia menggelang pelan, merasa rindu yang mendalam terhadap sahabat lamanya, Melan. Sudah lama sekali mereka tidak bertemu, mungkin terakhir kali sebelum Nia menikah dengan Kenzo. Wajah Melan terbayang jelas dalam benaknya, membuat Nia merasa sedih dan rindu. "Sebenarnya kamu di mana, Melan?" gumam Aisyah, yang duduk di sebelah Nia. Nia menendang pelan kaki Aisyah, dan wanita itu menoleh padanya, lalu mengangkat alisnya bertanya. Nia menggoyangkan dagunya ke arah Rafael. Aisyah mengerti maksud Nia, lalu mengangguk dan memasang senyuman lembut. "Bang, bisa bantu aku cari keberadaan Melan?" tanyanya dengan lembut kepada Rafael. Rafael menatap istrinya dengan penuh perhatian, kemudian menoleh pada Nia yang tampak gugup. Dia mengangguk perlahan. "Kirimkan data dan informasi yang kamu tahu tentang Melan, nanti akan aku coba bantu cari keberadaannya," ujarnya dengan tegas dan penuh harapan. Nia merasa lega, menaruh harapan besar pada bantuan Rafael. Meski sudah lama tidak bertemu, kenangan bersama Melan terasa begitu berarti bagi Nia. Mereka pernah berbagi suka dan duka, berjanji akan selalu bersama. Namun, kini Melan menghilang entah kemana. Nia dan Asyah bahkan tidak tahu masalah apa yang sahabatnya itu alami sehingga dia menghilang tanpa jejak. Rafael terdiam di ruang kerjanya, duduk dengan kedua tangan berada di dagunya. Dalam ruangan itu terasa hening, hanya suara nafas Rafael yang terdengar. Di hadapannya, Raki berdiri tegap, penuh kesabaran menunggu perintah dari sang tuan. Dengan tiba-tiba, Rafael melemparkan sehelai kertas ke arah Raki. Pria yang mulai memasuki usia parubaya itu terkejut ketika melihat data yang ada di sana. Dahi Raki berkerut, seolah mencoba mencerna informasi yang tertulis di kertas tersebut. Dalam hati, dia merasa tertekan dan menundukkan kepalanya, tidak berani menatap tuannya. "Bukankah dulu, dia pernah menyatakan cinta padamu?" tanya Rafael dengan nada sinis, mengacu pada Melan, sahabat istrinya yang pernah menyukai Raki. Wajah Raki semakin merah, penyesalan memenuhi hatinya. Raki semakin menunduk, tangannya berkeringat dingin. "Tuan, itu dulu, sebelumnya saya sudah menolaknya dengan keras," jawab Raki dengan suara lirih dan gemetar. Dia tidak berani memandang Rafael yang kini menatapnya dengan tatapan dingin dan tajam, seolah menembus jantung Raki. Sejenak, keheningan kembali menyelimuti ruangan tersebut, membuat Raki semakin merasa tertekan dan takut. "Apa kau tahu dia menghilang sejak saat itu? Apa dia tidak pernah menghubungimu lagi?" tanya Rafael dengan nada tegas, menatap Raki yang berdiri di depannya. Rafael merasa gusar dan akan menghukum Raki jika ternyata dia penyebab menghilangnya Melan. Jika bukan karena istrinya, Rafael tidak akan mengurus hal yang bukan urusannya. Namun, karena Melan merupakan sahabat baik istrinya, dan dia juga teringat kalau dulu Melanlah yang selalu melindungi istrinya saat Laras masih jahat waktu itu. "Tidak tuan, hanya saja, malam sewaktu Nyonya pulang dari rumah sakit melahirkan tuan muda, dia sempat menghubungi, tetapi aku tidak mengubrisnya," jawab Raki dengan gemetar, merasa takut akan kemarahan Rafael. Rafael mendengus kesal, matanya menyala penuh amarah.
Kau seharusnya melindungi Melan sebagaimana aku katakan. Nia dan Melan sahabat istriku, bukan membuatnya menghilang. Serunya dengan keras, menggenggam tangan hingga kulit putih pucat. Raki menundukkan kepala, menahan rasa takut dan menyesal yang menyelimuti hatinya. Saya minta maaf, Tuan. Ucapnya dengan suara parau. Kau harus menemukan di mana dia, biar bagaimanapun caranya. Ujar Rafael dengan penuh penekanan. Bayi yang Gio adopsi, besar kemungkinan adalah anaknya. Raki mengangkat kepalanya, ada kejutan dalam sorot matanya. Namun, langsung menunduk ketika Rafael menyipitkan mata. Pergilah, semua informasi yang kau butuhkan, ada di kertas itu, sebaiknya kau jangan kembali jika tidak menemukannya. Ucap Rafael. Dia memutar kursinya membelakangi Raki. Sedangkan kaki tangannya itu mengepalkan tinjunya dengan erat, bukan karena marah atas keputusan sang tuan, hanya saja, ada sedikit penyesalan dalam hatinya. Jati bayi Nicole adalah anak sahabat Umi? Tanya Hanza dengan ekspresi penasaran di wajahnya. Hanza memang belum pernah bertemu Melan, sahabat Uminya yang satu itu, karena sebelum Hanza lahir, Melan sudah menghilang dari kehidupan mereka. Aisyah, yang sedang berbaring di samping bayi kecil Nicole, mengangguk pelan. Meski belum pasti, tetapi Umi sangat yakin. Ucapnya dengan nada lembut. Aisyah kemudian memberikan ponselnya kepada Hanza, di mana di layar ponsel itu terpampang potret dirinya bersama Melan dan Nia. Mata Hanza memerhatikan sosok Melan dengan seksama. Dia memiringkan kepalanya sejenak, mencoba mencari kemiripan antara Melan dan bayi Nicole. Memang sekilas ada kemiripan. Ucap Hanza setelah beberapa saat. Aisyah tersenyum kecil, seolah lega mendengar kata-kata Hanza. Umi berharap semoga segera menemukan kebenarannya, agar Nicole bisa tumbuh dengan bahagia bersama keluarga yang mencintainya. Tutur Aisyah dengan penuh harap. Hanza menggenggam tangan Aisyah, menunjukkan dukungan dan kepedulian pada perjuangan Uminya mencari kebenaran tentang asal-usul bayi Nicole. Keduanya saling berbagi tatapan penuh pengertian, berharap bayi Nicole menemukan ibu kandungnya, dan Aisyah menemukan sahabatnya. Di tengah kompleks perumahan mewah, sebuah rumah megah dengan pagar setinggi 3 meter, terlihat menjulang dengan megahnya. Tidak perlu masuk ke dalam, dari luar saja sudah bisa menyaksikan indahnya taman yang tertata rapi, dan mengintip sedikit bagaimana mewahnya furniture yang ada di dalam rumah tersebut. Di salah satu sudut kamar, seorang wanita duduk di tepi jendela yang berpagar besi tebal, matanya menatap jauh ke langit senja yang mulai menggelap. Pandangannya seolah mencoba menembus batas waktu, mengingat kenangan lama yang terenggut oleh kehidupan yang tak pernah ia inginkan. Nyonya, Tuan memerintahkan Anda untuk makan malam terlebih dulu. Karena Tuan akan pulang terlambat malam ini. Ucap seorang gadis muda berpakaian seragam pelayan, menundukkan kepala dengan sopan. Bawa kembali, aku tidak lapar. Sahut wanita itu dengan nada datar, tak bergairah. Wanita bertubuh kurus dan pucat tersebut seolah kehilangan semangat hidup, seiring dengan berjalannya waktu. Gadis pelayan itu hanya mengangguk dan membungkukkan badan sejenak sebelum keluar dari kamar dengan langkah kaki ringan. Ketika gadis itu pergi, wanita tersebut kembali menatap keluar jendela, seolah mencari jawaban atas segala kekecewaan yang merayapi hidupnya. Dalam keheningan malam, angin berhembus perlahan, meniupkan rambut panjang wanita itu yang tergerai bebas. Air mata perlahan jatuh, mengiringi kenangan lama yang kembali muncul dalam benaknya, merindukan masa lalu yang tak pernah bisa kembali. Hanya terdengar isak tangis perlahan dari seorang wanita paruh baya yang duduk di tepi jendela itu. Pemandangan ini telah menjadi rutinitas yang terulang selama puluhan tahun. Tiba-tiba, pintu kamar terbuka lebar. Seorang pria paruh baya masuk dengan wajah lelah dan menatap tajam istrinya yang duduk di tepi jendela. Ia mendesah kesal dan berkata dengan dingin. Mau sampai kapan kau akan seperti ini? Pria itu melangkah mendekat dan menarik istrinya dengan kasar, seolah ingin menghancurkan dinding kesedihan yang memisahkan mereka. Apa kau patung? Katanya dengan nada sinis. Tanpa perlawanan, wanita itu dilempar ke atas kasur. Namun, yang mengejutkan adalah tak ada sedikit pun suara yang keluar dari bibirnya. Ia tak merengis, tak mengeluh, bahkan tak menangis. Matanya yang sayu menatap suaminya, berbicara lebih jelas daripada kata-kata yang tak pernah terucap. Pria itu terdiam, menatap istrinya dengan perasaan campur aduk. Di dalam hatinya, ia tahu bahwa ia telah menyakiti wanita ini berulang kali, namun ego dan keangkuhannya tak pernah membiarkannya mengakui kesalahannya. Sebuah perasaan penyesalan yang terlambat merayapi jiwanya, menciptakan jurang di antara mereka yang semakin dalam dan tak terjangkau. Kau akan terus terkurung di kamar ini jika terus keras kepala. Anakmu di luar sana entah masih hidup atau sudah mati, ku dengar si Fam ingin menjualnya, dan Siti sudah meninggal karena penyakitnya itu. Menurutmu apakah anak haram itu masih ada sekarang? Saat mendengar perkataan suaminya, wajah wanita itu memucat. Ia menatap suaminya dengan tatapan tajam yang menusuk hingga ke lubuk hati paling dalam. Kemarahan dan rasa sakit yang terpendam seakan memuncak, menciptakan aura yang mencekam di sekitar mereka. Untuk apa melihatku, jika kau mau mencarinya silahkan saja. Ujar suaminya, dengan nada sinis dan menghina. Ini adalah hukuman karena kau berani mengkhianati kepercayaanku. Wanita itu merasa hatinya seperti dicabik-cabik, namun ia berusaha menahan air matanya agar tidak jatuh di hadapan suaminya. Ia mencengkeram erat selimut yang menutupi tubuhnya, mencoba mencari kekuatan untuk melawan suaminya yang telah menghancurkan hidupnya dan anak-anaknya. Kau tidak punya hati. Bisiknya lirih, namun penuh penekanan. Anakku bukan anak haram. Mereka adalah darah dagingmu. Dan aku akan terus mencarinya sampai aku menemukan dan membawanya pulang. Suaminya hanya tertawa sinis mendengar perkataan istrinya. Kau terlalu naif, istriku. Kau pikir bayi sekecil itu bisa apa? Dia bahkan tidak tahu kalau kau adalah ibunya.
Lalu bagaimana kau akan mencarinya? Wanita itu menutup matanya erat-erat, berusaha menenangkan diri dan mengumpulkan keberanian untuk melawan suaminya. Aku tidak akan pernah menyerah. Gumamnya dengan suara yang penuh tekad. Aku akan menemukannya, dan kami akan hidup bahagia tanpa dirimu yang kejam ini. Kau akan menyesal telah menghancurkan hidup kami. Pria itu merasa darahnya mendidih, amarah yang tak tertahankan meledak di dadanya. Matanya menyala-nyala menatap istrinya yang berusaha bersikap tegar di hadapannya. Dengan geram, pria itu mulai memukuli istrinya tanpa ampun, menghantam tubuhnya berkali-kali. Wanita itu mencoba untuk bersikap sekuat, menahan rasa sakit yang menyerang tubuhnya. Namun, sikap itu justru semakin membuat amarah suaminya memuncak. Andai saja kau memohon ampun, mungkin aku akan berhenti. Teriak pria itu sambil terus menghantam istrinya. Namun, rasa sakit hati yang dialami pria itu tak akan pernah hilang selamanya. Beberapa puluh tahun yang lalu, anak kembarnya meninggal karena kelalaian istrinya itu. Wanita itu terlalu sibuk dengan kesedihannya dan mengabaikan tanggung jawab sebagai ibu. Bahkan, saat anak-anaknya baru saja meninggal, wanita itu justru terjebak dalam skandal perselingkuhan dengan pria asing yang membuat kehidupan keluarga mereka semakin hancur. Di tengah hujaman pukulan, wanita itu mencoba menahan air matanya yang menetes. Dia terus merasakan amarah suaminya yang tak kunjung padam, sementara luka di hatinya akan terus menganga selama-lamanya. Bab ke-214. Sayang, kapan Gio kembali? Katanya mau mengadakan pesta pernikahan, apakah mertuamu sudah diberitahu? Aisyah malam itu memilih tidur bersama Hanza di kamar sementara Nicole. Khawatir Hanza akan kelelahan jika menjaganya sendiri. Lewat telepon, sih, sudah, Umi. Kalau misalnya aku nggak datang ke rumah mereka, lalu cukup kabar yang kemarin saja, apa tidak masalah? Tanya Hanza. Aisyah menatap anaknya dengan tatapan yang sulit diartikan. Sayang, kamu masih beruntung loh, karena masih punya mertua, apalagi mereka juga sangat baik. Pengalaman hidup mereka dulu sangat pahit, meski sekarang sudah tidak susah lagi, tetap saja, mereka merasa tidak enak hati untuk berkunjung ke rumah kita, mereka segan. Alangkah lebih baiknya kamu sering datang ke sana, sesekali juga menginap, agar mereka tidak berkecil hati. Hanza mengangguk, memahami bahwa dia yang terlahir dengan sendok emas tidak mampu mengerti jalan pikiran mertua dan adik iparnya. Mungkin memang benar apa yang dikatakan uminya. Sejak menikah dengan Giu, belum pernah mertuanya berkunjung ke rumah mereka. Dan Hanza juga tidak pernah menginap di sana. Besok aku ke sana, sekalian mengenalkan bayi Nicole sama mereka. Ucap Hanza dengan nada bersemangat. Namun Aisyah menolak dengan tegas, wajahnya menunjukkan keprihatinan. Kamu pergi sendiri, sebelum semuanya jelas. Nicole sebaiknya tidak perlu dibawa keluar dulu. Umi takut sesuatu yang buruk terjadi, apalagi kamu bilang ayah anak ini tidak mengakui dirinya. Bahkan suami dari mantan asisten rumah tangganya ingin menjualnya juga. Benar juga. Hanza terdiam sejenak, menyesali kecerobohannya yang hampir saja melewatkan sesuatu yang penting dan mengabaikan keselamatan bayi Nicole. Apalagi suaminya sedang tidak ada di sisi mereka. Meski ada banyak pengawal yang siap melindungi, tetap saja lebih baik mencegah sebelum hal buruk terjadi. Hari-hari berlalu begitu saja, Hanza melanjutkan kuliah, sementara bayi Nicole diasuh Aisyah. Terkadang Nia dan Dinda juga ikut menemani. Seperti saat ini, mereka bertiga sedang duduk di taman belakang tempat pertemuan lama mereka yang masih sama seperti dulu, tanpa perubahan apapun. Bunga-bunga dan tanaman masih bertengger di posisinya masing-masing. Ketika duduk di sini lalu memejamkan mata, aku merasa seakan kita masih muda seperti dulu. Ujar Nia seraya menutup matanya, merasakan semilir angin yang menyegarkan. Aisyah dan Dinda saling bertukar pandang, tersenyum hangat penuh kasih. Aku pernah berharap anak-anak kita bisa bersahabat akrab seperti kita dulu. Namun, segalanya tak bisa dipaksakan. Mereka punya pergaulan yang berbeda. Sahut Dinda dengan penuh pengertian. Aisyah mengangguk setuju sambil menyandarkan kepalanya di bahu Nia. Tiba-tiba, ia perlahan menggigit bibir bawahnya untuk menahan isakan, dan setetes air mata melintas di pipi mulusnya. Sudah 20 tahun lebih, aku merindukannya. Gumam Aisyah terisak. Nia merangkul sahabat baiknya erat. Andai Allah beri kita kesempatan untuk kembali berkumpul dengannya, berjanjilah Ais, kita berempat, akan lebih banyak menghabiskan waktu bersama. Nia menatap Dinda, lalu Aisyah, secara bergantian. Dinda dan Aisyah mengangguk bersamaan, menahan air mata. Ketiga sahabat itu menangis, saling menggenggam tangan dan menguatkan satu sama lain. Apa dia baik-baik saja? Dinda bertanya dengan mata berkaca-kaca, seakan berharap jawaban dari angin. Semoga dia tetap sehat, dimanapun dia berada. Sahut Aisyah dengan suara serak. Dinda menoleh pada Aisyah dan Nia. Aku masih penasaran, bukankah Melan sudah berteman dengan kalian sejak zaman sekolah? Apakah sebelum menghilang dia tidak memberitahu apa-apa? Tanyanya dengan tatapan penuh keingintahuan. Kedua wanita itu menggeleng, raut wajah mereka penuh kekhawatiran. Dia selalu terlihat baik-baik saja di depan kita, nggak pernah ngeluh, terakhir kali dia cuma cerita soal Rian, mantannya yang brengsek itu. Setelah itu aku nggak tahu lagi. Kata Nia sambil menatap kosong ke depan. Aisyah mengeringit, mengepalkan tangan. Aku pun sama, apa mungkin dia bersama Rian? Aisyah merasa curiga. Nia menggeleng keras, mematahkan dugaan Aisyah. Nggak mungkin. Rian nggak punya kuasa apapun buat nahan Melan. Yang aku khawatirkan justru ayahnya. Kamu tahu kan betapa keras ayah Melan itu? Ujar Nia, mencari dukungan dari Aisyah. Aisyah menghela napas lelah. Ya udah, biarkan para suami kita yang mencarinya.
Aku berharap semuanya baik-baik saja. Ucap Aisyah pasrah, memandangi langit. Di kejauhan, ketiga suami wanita cantik itu mengawasi mereka. Dada mereka berdentum keras, merasa sangat kesal melihat para istri mereka bersedih dan menangis. Padahal beberapa tahun ini, semua telah terasa damai dan teratur dalam hidupku. Namun, mengapa sekarang muncul lagi masalah di usia kita yang sudah tua ini? Seharusnya, kita tidak perlu lagi memikirkan beban berat seperti di masa muda. Keluh Kenzo yang berdiri di samping Samuel. Samuel sedari tadi menatap istrinya dengan tatapan khawatir. Dengan kesal, ia menggeplak kepala Kenzo dengan keras, membuat pria itu melotot padanya. Kalau salah satu dari kita menghilang, apa kau bisa duduk diam dan tertawa? Tanya Samuel. Istriku saja yang baru menjalin pertemanan dengan mereka sudah sangat sedih, apalagi Ais dan Nia yang telah bersama sejak remaja. Pakailah otakmu sebelum bicara. Rafael mencubit pangkal hidungnya, dengan mata terpejam dia bersuara. Malu sama uban, kalian gak pernah berubah. Selalu saja berisik. Kenzo dan Samuel saling menyalahkan, mereka saling dorong hingga akhirnya terjatuh bersamaan. Rafael menghela nafas panjang dan menggelengkan kepala, lalu pergi meninggalkan kedua sahabatnya yang saling berkelahi. Keduanya tetap bertengkar tanpa menyadari bahwa mereka telah ditinggalkan. Di suatu sore yang mendung, Raki bersama anak buahnya berkendara menuju rumah orang tua Melan. Begitu tiba, mereka melihat rumah itu sudah lama ditinggalkan, terlihat usang dan sepi. Raki kemudian memerintahkan anak buahnya untuk mencari tahu keberadaan Melan dari tetangga dan warga sekitar. Salah satu anak buah Raki menemui seorang satpam yang bekerja di rumah tersebut. Pak, pernahkah Anda melihat perempuan bernama Melan di sini? Tanya anak buah Raki. Oh, Non Melan sudah tidak tinggal di sini Tuan, sudah sangat lama. Waktu gadis saja dia jarang ke rumah ini. Setahu saya, Non Melan sudah menikah dan dibawa pergi suaminya. Jawab satpam tersebut. Apa Bapak tahu kemana suaminya membawa Melan pergi? Tanya anak buah Raki dengan penasaran. Pria itu menggelang. Tidak Tuan, saya baru 10 tahun ini bekerja di sini, tidak tahu banyak tentang keluarga mereka. Tapi mungkin warga lain bisa memberikan informasi yang lebih jelas. Mendengar jawaban tersebut, anak buah Raki langsung melapor kepada Raki. Tanpa berlama-lama, Raki memerintahkan anak buahnya untuk menyebar dan menanyai warga sekitar, berharap mendapatkan informasi tentang keberadaan Melan. Setiap petunjuk dan informasi, sekecil apapun, menjadi sangat berharga bagi Raki. Dia tak akan berhenti mencari Melan sampai menemukannya, karena dia sendiri juga ingin tahu keadaan wanita itu. Tuan, tidak ada yang tahu kemana mereka pergi. Kedua orang tuanya juga sudah lama meninggal, dan sekarang, rumah itu kosong. Seorang pria berbaju hitam melaporkan dengan raut wajah takut-takut kepada Raki yang tengah menunggu di dalam mobil mewahnya. Raki mengangguk pelan, matanya menyiratkan tekad yang kuat. Ia kemudian memerintahkan anak buahnya. Terus carilah. Seluruh sudut kota Jakarta harus kalian selidiki. Tidak ada yang boleh luput satupun dari pantauan kita. Saya ingin mereka ditemukan secepatnya. Anak buahnya, termasuk pria berbaju hitam tadi, segera mengangguk dan bergegas keluar dari mobil. Mereka bertebaran ke seluruh penjuru kota, mencari informasi dan petunjuk yang mungkin bisa membantu mereka menemukan target yang dicari Raki. Sementara itu, Raki tetap di dalam mobil, mengepalkan tinjunya erat, menahan amarah dan kekhawatirannya yang bercampur aduk. Bab ke-215. Kurang ajar. Teriak pria bernama Men sambil mengamuk dan membanting barang-barang yang ada di depannya. Amarahnya memuncak hingga dadanya naik turun dengan cepat dan wajahnya memerah. Men melangkah dengan langkah tegas menuju kamar, layaknya banteng yang siap menyeruduk. Matanya merah berapi, penuh emosi kemarahan yang tak terbendung. Dengan keras, ia membuka pintu kamar dan mengejutkan seorang wanita yang tampak lemah, wajahnya pucat pasi dan tubuhnya kurus. Tanpa berbicara lebih banyak, Men langsung menjambak rambut wanita itu dengan kasar. Beraninya? Bagaimana kau menghubungi orang luar, sehingga mereka bisa mencari sampai ke sini, hah? Teriaknya sambil menatap wanita itu dengan pandangan tajam dan penuh kebencian. Wanita itu menahan rasa sakit di kepalanya. Matanya berkaca-kaca karena perih yang ia rasakan. Ia mencoba menjelaskan. Aku tidak tahu. Namun, Men tak peduli dengan penjelasan wanita itu. Ia semakin mempererat cengkeraman tangannya pada rambut wanita tersebut, membuatnya meringis kesakitan. Kau berani melawan, hah? Aku akan membuatmu menyesal telah melanggar aturanku. Ancaman itu terlontar begitu saja dari mulut Men, membuat wanita itu semakin ketakutan. Dia terus memukul dan menampar. Meski terluka dan berdarah, namun tak ada belas kasihan yang terpancar dari wajah Men. Ia masih terus menghujani wanita itu dengan caci maki dan penghinaan, tanpa peduli betapa hancurnya hati wanita yang kini berada di ujung tanduk itu. Kamar mewah itu seolah menjadi saksi bisu atas kekacauan yang terjadi di dalamnya. Ranjang besar yang sebelumnya terlihat sempurna kini ditutupi dengan spray yang kusut, perabotan mahal yang terbuat dari kayu mahoni terlihat retak dan goresan di beberapa sudutnya. Di lantai, pecahan gelas berserakan, membuat tempat itu jati berbahaya dan sulit dilangkahi. Aroma anggur yang menguar di udara bercampur dengan bau anyir darah yang belum diketahui asalnya. Di tengah kamar, terdapat vas bunga yang pecah, bunga-bunga yang indah kini layu dan berserakan di sekitar vas yang hancur. Angin yang masuk melalui jendela terbuka meniup tirai dengan lembut, seolah ingin menyapu kekacauan yang ada di dalam kamar itu. Di sudut ruangan, seorang wanita berusia 50 tahunan meringkuk dengan tubuh gemetar ketakutan. Raut wajahnya menunjukkan tekanan yang mendalam, dan dia tak berani untuk bergerak dari posisinya. Di depan pintu kamar, seorang pria berjas hitam menatap wanita itu dengan mata terkejut dan memerah. Jantungnya berdebar keras, tidak menyangka dengan pemandangan yang kacau ini.
Setiap langkah yang diambilnya diiringi oleh suara pecahan gelas yang terinjak, membuat suasana semakin tegang dan mencekam. Raki melangkah perlahan menuju wanita itu, setiap gerakannya yang tegap membuat wanita itu semakin merasa ketakutan. Rahang pria itu semakin mengetat, amarahnya membara. Dia bertekad akan menghabisi laki-laki yang telah membuat wanita ini ketakutan. Dengan tangannya sendiri, dia akan melenyapkannya. Ketika Raki menyentuh bahu wanita itu, getaran di tubuhnya semakin tak terkendali. Meski ketakutan, namun tidak terdengar sedikit pun suara isak tangis darinya. Wajahnya pucat dan mata yang sembab karena menangis. "Jangan takut, ini aku, tidak apa-apa, Melan. Kamu aman sekarang." Bisik Raki dengan suara lembut yang penuh kehangatan. Suara itu, bernada rendah seolah menembus alam bawah sadarnya, berat dan dalam, namun juga familiar. Melan mengangkat kepalanya, pupilnya melebar seketika. Jantungnya memompa dengan cepat, aliran darahnya serasa akan berhenti. Apa dia sedang bermimpi? Atau dia kembali ke masa lalu? Melan terpaku, menatap wajah di depannya, wajah yang sudah puluhan tahun tidak dilihatnya. "Apa aku sudah mati? Apa aku mengulang waktu?" Gumamnya pelan, hampir tidak terdengar. Raki tersenyum tipis, mengejek. "Di usiamu, apakah kau masih menonton drama manusia berkulit putih itu?" Melan menatapnya dalam-dalam, mencoba memastikan apakah ini nyata atau sekadar khayalan. Dia merasa takjub dengan kehadiran Raki yang tiba-tiba, setelah sekian lama menghilang dari hidupnya. Emosi yang terkubur dalam-dalam mulai menguap, membuat hatinya bergolak. Tubuh Melan terasa lemas, tangannya gemetar, dan matanya berkaca-kaca. Dia ingin menangis, tertawa, marah, dan berteriak, namun tak satu pun emosi itu bisa keluar dengan sempurna. Dia hanya terdiam, menatap wajah yang dulu pernah ia cintai, dan kini kembali menghantui hidupnya setelah sekian lama ia kubur, dalam setiap penyiksaan yang suaminya berikan. "Tuan, laki-laki itu berhasil kabur," lapor salah seorang bawahan Raki sambil menundukkan kepalanya. Raki, yang tengah memeluk tubuh kurus Melan, mengeraskan rahangnya. "Cari sampai bertemu," ucapnya dengan nada tegas. "Baik Tuan, apa kita perlu melapor ke pihak berwajib?" Tanya bawahannya ragu-ragu. "Tidak, jangan libatkan polisi. Aku mau dia ditemukan secepatnya," tegas Raki. Kemudian, dia keluar dari rumah itu dengan langkah pasti, membawa Melan ke rumah sakit untuk segera mendapatkan perawatan. Sementara itu, Rafael tengah berada di ruang keluarga, duduk santai bersama anak dan istrinya, serta menantunya yang baru saja pulang dari kantor. Tiba-tiba, ponselnya berdering menampilkan nama Raki di layar. Rafael menerima panggilan itu. "Tuan, Nona Melan, sudah ditemukan," ujar Raki dengan suara yang hampir pecah. Rafael terlihat tenang mendengarnya, dan segera memberitahu istrinya. Aisyah merebut ponsel itu dari tangan suami, dan bertanya pada asisten suaminya. "Raki, apa yang terjadi? Melan di mana?" "Di rumah sakit Nyonya," jawab Raki. "Rumah sakit? Kenapa? Dia baik-baik saja, kan?" Ada kecemasan dari nada suaranya. Rafael segera merebut kembali ponselnya. Dan mengakhiri panggilan itu. "Kok abang matikan? Melan kenapa?" Tanya Aisyah pada suaminya, dia tampak kesal sekarang karena informasi yang dia dapat belum memuaskannya. "Sudah ditemukan berarti sudah aman, kamu tinggal di rumah dulu, aku akan mengecek ke sana," ucap Rafael. Dia tahu, dari suara Raki, keadaan sahabat istrinya itu pasti tidak baik-baik saja. Dan Rafael tidak ingin istrinya tahu akan hal itu. Aisyah menepis tangan Rafael. "Dia temanku, jangan menghalangi aku, Bang. Aku berhak tahu keadaan dia sekarang." Aisyah mengambil ponselnya, kemudian menghubungi Nia. Mereka berjanji akan bertemu di rumah sakit. "Aku antar," ucap Rafael ketika istrinya itu bersiap-siap hendak pergi. Aisyah tidak menjawab, namun juga tidak menolak. Sementara di rumah sakit, Raki duduk di samping tempat tidur Melan yang pucat pasi, menahan amarah dan kesedihan yang menggebu-gebu di dalam hatinya. Dia bersumpah akan menemukan pria itu dan membuatnya menyesal seumur hidupnya. Sementara, Rafael menyetir mobil dengan perasaan yang tidak tenang. Beberapa kali ia melirik Aisyah, istrinya yang duduk di sebelahnya. Setiap kali melihat wajah istrinya, Rafael menghela nafas berat dan mencengkram setir mobil dengan erat, seolah mencoba mengendalikan perasaan yang kian memuncak. "Abang kenapa? Dari tadi gelisah begitu?" "Abang selalu saja seperti ini, aku kuat abang," ucap Aisyah dengan nada kesal namun lembut. Rafael hanya mengangguk, mencoba menahan rasa cemasnya. "Awas saja kalau sampai kamu nangis nanti, aku tuh sakit hati kalau melihat kamu menangis," ujar Rafael dengan nada tegas, namun terdengar sayang pada istrinya. Aisyah mengangguk, mengerti maksud suaminya. Tapi yang namanya orang udah lama gak ketemu, pasti menangis haru, masa gak boleh? Aisyah mencoba memberikan alasan yang masuk akal. Rafael kembali mengangguk, namun ekspresi wajahnya masih tampak khawatir. "Ya tapi pertemuan setelah sekian lama itu dirayakan dengan bahagia, bukan dengan air mata, sayang," tegas Rafael, berusaha meyakinkan Aisyah dan dirinya sendiri bahwa pertemuan nanti akan berlangsung dengan baik. Aisyah tersenyum tipis, merasa diberi dukungan oleh suaminya. Mereka melanjutkan perjalanan dengan hati yang penuh harap. Rafael sangat berharap keadaan Melan tidak akan membuat istrinya terkejut nanti. Rafael segera memarkir mobilnya di area parkiran rumah sakit. Di sana, mereka bertemu dengan Nia dan Kenzo yang tampaknya juga baru saja tiba. Tanpa diduga, Ara dan Azam muncul dari arah yang berbeda, dengan wajah sumringah. "Omi, Dedi," sapa Ara, memeluk erat dan mencium pipi orang tua angkatnya. Keduanya tersenyum lembut pada Ara.
Kamu kok di sini, sayang? Tanya Aisyah penasaran, menggenggam tangan Ara. Azam hanya tersenyum simpul, menatap ke arah mereka. Iya, Mas Azam yang jemput, katanya Tante Melan sudah ketemu, aku kan juga kangen sama dia. Ucap Ara, matanya berbinar. Semua yang mendengar langsung tersenyum mendengar ucapan Ara. Baiklah, kalau begitu kita semua bersama-sama menjenguk Melan. Ujar Nia mengajak mereka semua berjalan menuju ruangan perawatan Melan. Mereka berjalan beriringan, saling mengobrol dan tertawa ringan, merasa lega karena akhirnya dapat berkumpul kembali. Namun, di tengah perjalanan menuju ruangan Melan yang semakin dekat, jantung Aisyah dan Nia berdegup dengan kencang. Aku akan memarahinya nanti, kamu jangan coba-coba melarangku, Ais. Ucap Nia bersemangat. Aisyah mengangguk. Tidak akan, dia juga sudah tua, kekuatannya tidak sekuat dulu lagi. Nia dan Aisyah tertawa. Namun, berbeda dengan Rafael, kekhawatiran terpancar jelas di matanya. Kenzo yang berjalan di sampingnya, menyenggol lengan Rafael. Hai, kenapa wajahmu kusut begitu? Tidak senang melihat istrimu tertawa. Sahabat mereka sudah ketemu. Kenapa kau masih cemas? Mata Rafael menyipit tajam. Kedua tangannya berada dalam saku. Ia berjalan dengan tubuh tegap, terlihat tampan dan menawan. Di rumah sakit, pertemuan seperti apa yang akan membuat orang tertawa? Memangnya Melan kenapa? Dan mengapa Raki membawanya ke rumah sakit? Tanya Kenzo penasaran, mengikuti langkah Rafael dari belakang. Mendengar pertanyaan Kenzo, Rafael menghentikan langkahnya sejenak, lalu menoleh ke arah Kenzo dengan tatapan tajam. Kau bisa diam? Tidak. Kalau kau mau, aku juga bisa membuatmu menjadi salah satu pasien hari ini. Ucapnya dengan nada dingin dan serius. Kenzo terkejut mendengar ancaman Rafael. Dia segera menjaga jarak, mengejar istrinya dan berteriak. Sayang, tungguin aku, ada penjahat di belakang. Rafael menghela napas berat, lalu melanjutkan langkahnya. Dia berusaha menenangkan diri, sambil berpikir apa yang mungkin terjadi pada Melan dan mengapa Raki membawanya ke rumah sakit. Dokter menyarankan agar tidak terlalu banyak berkumpul di ruangan pasien, karena akan mengganggu istirahatnya. Aisyah, Nia, Rafael, dan Kenzo, mereka berempat masuk ke dalam kamar rawat Melan. Sedangkan Raki yang tadi menjaga, segera keluar dan menunggu bersama yang lain. Begitu pintu dibuka, Aisyah dan Nia langsung menatap wajah Melan yang tampak pucat dan lemah di atas tempat tidur. Mata mereka memerah, setiap langkah kaki mereka seperti menginjak ribuan pecahan kaca yang menusuk hati. Aisyah menutup mulutnya, menahan isak tangis yang hampir meledak melihat kondisi sahabatnya yang sangat menyedihkan itu. Aisyah dan Nia merasakan tubuh mereka seketika lemas, hingga suami mereka harus menangkap mereka dengan sigap agar tidak jatuh. Hati keduanya terasa sakit melihat kondisi Melan yang dulu sangat berbeda. Dalam memori Aisyah dan Nia, Melan adalah seorang gadis cantik dan energik yang selalu siap melawan siapa saja yang mengganggunya. Namun kini, Melan terbaring lemah di ranjang rumah sakit. Tubuhnya kurus, rambutnya memutih, dan wajahnya keriput membuat Aisyah dan Nia sulit mengenali sosok Melan yang dulu. Puluhan tahun sudah berlalu sejak mereka terakhir bertemu. Saat itu, mereka masih muda dan penuh semangat. Namun kini, waktu telah mengubah segalanya. Mereka tidak bisa menahan rasa haru, sedih, dan kehilangan yang mendalam. Aisyah dan Nia mencoba menahan air mata, namun sulit sekali melawan perasaan yang menggelayut di hati mereka. Suami mereka berusaha memberi semangat dan menguatkan hati Aisyah dan Nia, namun rasa sakit hati mereka masih terasa begitu menusuk. Saat berbicara dengan Melan yang terbaring lemah, Aisyah dan Nia merasa begitu kehilangan. Mereka merindukan Melan yang dulu, gadis yang penuh semangat dan tak kenal takut. Namun, mereka juga bersyukur masih diberi kesempatan untuk bertemu dengan Melan, meskipun kondisinya sangat berbeda dari yang mereka kenal dulu. Apa ini benar dia? Bagaimana bisa melanjati seperti ini? Tanya Nia dengan suara yang gemetar, menahan tangis. Rafael dan Kenzo saling pandang, mereka berdua juga merasa sedih melihat kondisi Melan. Rafael menghampiri Aisyah, menggenggam tangan istrinya yang terisak. Kamu sudah janji padaku sayang. Kita harus kuat, Ai. Melan pasti akan sembuh. Kita semua di sini untuk mendukungnya. Ujar Nia dengan suara yang berusaha tegar, meski hatinya juga meronta melihat sahabatnya dalam kondisi tersebut. Tak lama kemudian, dokter masuk ke kamar rawat, mengingatkan mereka untuk tidak berlama-lama di sana. Mereka berempat pun mengucapkan selamat malam pada Melan dan berjanji akan segera kembali besok. Keempat orang itu, dengan cemas memasuki ruangan dokter yang menangani Melan. Mereka menatap dokter wanita itu dengan penuh harap, ingin mengetahui kondisi terkini Melan yang saat ini sedang berjuang antara hidup dan mati. Dokter, sebenarnya apa yang terjadi pada Melan? Tanya Aisyah dengan suara bergetar. Dokter menarik napas panjang sebelum menjelaskan. Melan kehilangan banyak darah, dan setelah kami periksa secara menyeluruh, terdapat bekas operasi sisir yang baru. Sayangnya, luka tersebut sudah terinfeksi sehingga kondisinya memburuk. Dokter menghela napas sejenak sebelum melanjutkan. Selain itu, Melan sudah berumur dan hamil di usia lanjut sangat berbahaya. Ada riwayat keguguran beberapa kali, namun dia tidak melakukan perawatan yang memadai, sehingga kondisi pasien semakin kritis. Wajah Aisyah dan Nia langsung pucat mendengar penjelasan dokter. Air mata Nia tak tertahankan, jatuh membasahi pipinya. Kenzo mencoba menenangkan istrinya dengan memeluknya erat, sedangkan Rafael mengepalkan tangannya, menahan amarah melihat wajah syak istrinya. Apa yang bisa kita lakukan sekarang, dok? Tanya Nia dengan suara serah. Dokter menatap mereka dengan simpati. Kami akan melakukan yang terbaik untuk menyelamatkan pasien, tapi kami memerlukan persetujuan dan dukungan dari keluarga.
Kami juga perlu transfusi darah segera untuk menstabilkan kondisinya. Kedua sahabat itu saling bertukar pandang, lalu mengangguk tegas. Baik, dok. Kami akan melakukan apapun yang diperlukan demi Melan. Ucap Aisyah dengan tekad yang kuat. Dia bersumpah, akan berjuang bersama Melan hingga akhir. Dokter itu tampak ragu sebelum berbicara, matanya melirik ke arah Rafael dan Kenzo yang juga penasaran. Aisyah yang segera memahami situasinya, meminta kedua pria itu untuk menunggu di luar ruangan agar dokter dapat berbicara lebih leluasa. Ada apa, dok? Tanya Aisyah dengan wajah khawatir. Dokter menghela nafas berat sebelum menjawab. Keadaan pasien sangat tidak baik. Ada banyak luka di area intimnya, dan sepertinya dia mengalami kekerasan seksual. Bahkan, di alam bawah sadarnya, sentuhan sekecil apapun bisa membuat tubuhnya gemetar takut. Aisyah dan Nia terkejut mendengar penjelasan dokter, keduanya tidak bisa berkata-kata dan hanya bisa menatap dokter dengan mata terbelalak. Mereka merasa sangat sedih, membayangkan apa yang telah dialami oleh Melan selama ini. Apa yang bisa kami lakukan, dok? Tanya Nia, mencoba menahan air matanya. Dokter menatap mereka dengan tatapan serius. Kita harus melaporkan kasus ini ke pihak berwenang dan mencoba mencari tahu siapa pelakunya. Selain itu, pasien perlu mendapatkan dukungan psikologis yang baik untuk membantu proses penyembuhannya. Aisyah mengangguk. Terima kasih, dokter. Kami akan segera melakukan yang terbaik untuk Melan. Setelah itu, Aisyah dan Nia keluar dari ruangan dokter dengan wajah lesu dan mata berair. Pertemuan yang dia harap penuh harus sukacita, ternyata menjadi derai air mata penuh luka. Bab ke-216. Malam itu, Aisyah terbaring di ranjang dengan mata terpejam tapi pikiran yang terus melayang. Wajah Melan yang pucat dan lemah tak bisa lepas dari benaknya. Dia masih tidak percaya dengan apa yang dilihatnya di rumah sakit tadi sore. Sayang, sudah larut, sebaiknya kamu tidur, ya. Ucap Rafael dengan nada lembut tapi sedikit kesal. Inilah mengapa dia melarang Aisyah untuk pergi ke rumah sakit, namun Aisyah bersikeras ingin melihat kondisi Melan sendiri. Rafael tahu betul istrinya itu, meski dia mengaku kuat, namun kenyataannya, dia mudah sekali larut dalam kesedihan. Bang, sebenarnya kenapa Melan bisa begini? Siapa suaminya? Dan kenapa dia bisa menikah dengan lelaki seperti itu? Gumam Aisyah dengan suara lirih, mencoba mencari jawaban atas pertanyaan yang menghantui pikirannya. Rafael menghela napas dalam, sejenak terdiam sebelum menjawab. Aku akan mencari taunya sayang. Kamu jangan khawatir lagi, setidaknya dia aman bersama kita sekarang, setelah dia siuman nanti, kamu bisa tanyakan secara perlahan. Aisyah menangis pelan, merasa iba dengan nasib sahabatnya itu. Bang, kita harus membantu Melan. Kita tidak bisa membiarkannya menderita seperti ini. Ucap Aisyah dengan tegas. Rafael merasa bangga dengan keputusan istrinya itu. Meski dia tahu betul bahwa membantu Melan bukanlah tugas yang mudah, sebab suaminya juga bukan orang biasa, namun dia yakin mereka bisa menghadapinya. Baiklah, sayang. Kita akan lakukan yang terbaik untuk Melan. Sekarang, coba tidur. Besok kita bicarakan lagi, ya. Aisyah mengangguk, lalu berusaha menenangkan pikirannya agar bisa terlelap dalam tidur. Namun, di balik kelopak matanya, wajah Melan yang lemah terus menghantui pikirannya, membuatnya semakin kesal kepada lelaki yang menjadi suami sahabatnya itu. Di kamar yang tenang, Gio duduk di sebuah kursi santai sambil memeluk Hanza yang duduk di pangkuannya. Keduanya tengah serius membahas rencana resepsi pernikahan mereka yang tertunda. Suasana kamar dipenuhi dengan kehangatan cinta dan kebahagiaan mereka berdua. Jadi, sebaiknya kita undur saja resepsinya. Tanya Gio sambil lembut mengusap perut istrinya yang terasa hangat. Nggak enak sama Umi, masa kita berpesta di saat dia sedang sedih? Jawab Hanza dengan bijaksana. Nanti, setelah Tante Melan keluar dari rumah sakit, baru kita laksanakan, oke? Gio mengangguk setuju, kemudian mengalihkan topik pembicaraan. Sayang, nanti apa? Bayi Nicole akan diambil Tante Melan itu? Hanza mengerutkan kening, merasakan kekhawatiran yang sama dengan suaminya. Aku tidak tahu, tetapi sepertinya Dedi sama Umi akan lebih setuju jika Nicole dirawat sama ibu kandungnya. Kita bisa punya anak sendiri nanti, aku tahu kamu menyukai bayi itu, tetapi Tante Melan lebih berhak dari kita. Di antara kebahagiaan dan kecemasan, pasangan suami istri itu berjanji untuk bersama-sama menjaga kebahagiaan keluarga mereka. Apapun yang terjadi. Cinta yang mereka miliki satu sama lain menjadi pondasi yang kuat untuk menghadapi badai kehidupan yang mungkin datang. Di ruang rawat inap, Raki duduk di samping ranjang tempat Melan terbaring lemah, dengan alat-alat medis yang terhubung ke tubuhnya. Matanya terus menatap wanita itu, namun tatapannya kosong, seakan pikirannya berkelana jauh dari sana. Wajahnya tampak kusut dan kelelahan, namun ada kekhawatiran yang terpancar dari sorot matanya. Tiba-tiba, lamunannya terganggu oleh suara ketukan di pintu. Raki segera berdiri dari duduknya, menghampiri pintu, dan membukanya. Di balik pintu, tampak seorang anak buahnya yang dikenal sebagai Baron. Tuan, ada kabar dari pria itu? Kata Baron dengan suara serius. Raki mengangguk. Katakan. Baron melanjutkan. Saat ini, dia hendak naik kapal menuju Malaysia, Tuan. Orang kita sudah ada di sana, menunggu perintah Anda. Wajahnya terlihat tegang, menunggu reaksi dari Raki. Raki menatap Baron, kemudian kembali menoleh ke arah Melan yang terbaring di ranjang. Setelah berpikir sejenak, ia menegaskan perintahnya. Tangkap dia, tetapi pastikan tidak mengganggu penumpang lain. Aku akan menyusul secepatnya. Baron mengangguk. Baik, Tuan. Saya akan sampaikan perintah Anda.
Dia pun segera meninggalkan ruangan, menutup pintu dengan hati-hati di belakangnya. Raki kembali duduk di samping Melan, menggenggam tangannya dengan lembut. Tunggu aku. Aku akan menyelesaikan semuanya, lalu kamu akan aman dan bisa hidup tenang. Bisiknya dengan penuh harap. Setelah yakin istrinya tidur pulas, Gio dengan hati-hati turun dari ranjang. Diam-diam, ia mengganti piyama tidurnya dengan baju serba hitam yang menyerap cahaya malam. Dengan langkah kaki yang ringan, ia membuka pintu kamar dan melangkah keluar dari rumah. Di teras, Rafael sudah menunggu bersama Raki dan Roy. Kita langsung berangkat, ucap Rafael dengan nada dingin. Gio mengangguk, tampak begitu bersemangat di balik wajahnya yang tenang. Mereka berempat kemudian masuk ke dalam mobil jeep berwarna gelap yang terparkir di sisi jalan. Saat mesin mobil dihidupkan, Rafael menyerahkan sebuah pistol pada Gio. Gunakan ini di saat terdesak saja, perintahnya. Gio mengangguk, di balik jaket kulitnya, dia juga menyembunyikan pisau kecil andalannya. Bagaimana situasi di sana? Tanya Rafael pada Raki, yang duduk di kursi depan sambil mengamati layar ponselnya. Raki mengeram menatap tajam layar ponsel sebelum menjawab. Situasinya semakin buruk tuan, kita harus segera bertindak sebelum bajingan itu lolos. Mobil melaju cepat, menembus kegelapan malam yang menyelimuti kota. Di dalam mobil, suasana hening dan tegang, hanya terdengar suara mesin mobil dan nafas keempat pria yang bersiap menghadapi bahaya. Gio mengepalkan tangan, berdoa dalam hati agar misi mereka berhasil dan ia bisa kembali dengan selamat ke pelukan istrinya. Di tengah kesunyian dermaga, kapal terakhir baru saja meninggalkan kawasan tersebut. Tiba-tiba, beberapa orang mulai terlibat pertarungan hebat, menciptakan suasana kacau yang kontras dengan keheningan sebelumnya. Seorang pria berjas abu-abu duduk di dalam mobilnya, mengamati keributan tersebut dari kejauhan. Di tangannya, senjata api tergenggam erat, siap melepaskan peluru kapan saja diperlukan. Wajahnya terlihat serius dan tajam, menunjukkan betapa ia memperhatikan setiap detail pertarungan yang terjadi. Namun, di tengah asyiknya ia memperhatikan kekacauan itu, tiba-tiba saja dari arah belakang, sebuah mobil jeep menabrak mobil pria berjas abu-abu itu dengan kecepatan tinggi dan keras. Tubuh pria itu terhempas ke depan, namun ia segera menahan diri dan mengepalkan rahangnya. Sialan! Siapa lagi yang berani mengacaukan rencanaku? Geramnya dalam hati, jantungnya berdegup kencang seiring amarah yang meluap-luap. Ia segera keluar dari mobil yang kini telah rusak parah akibat benturan tersebut, memegang senjata api dengan mantap. Sambil berjalan mendekati mobil jeep yang menabraknya, pria itu mengamati dengan seksama siapa yang berada di dalam mobil tersebut. Keluar kau bajingan! Teriak Mean dengan amarah yang memuncak. Ia mencoba mengintip ke dalam mobil, namun kaca gelap itu tidak bisa ditembus oleh matanya. Brengsek! Umpat Raki di dalam mobil. Dengan kesabaran yang hampir habis, dia mulai mempersiapkan pistolnya, berniat keluar dan menembak. Namun, Rafael segera menahannya. Dia akan langsung mati begitu peluru kamu lepaskan. Apa itu setimpal? Ucap Rafael dengan dingin. Raki terdiam, teringat bagaimana pria itu telah menyiksa Melan. Rahangnya mengeras, dan amarahnya semakin membara. Sementara itu, Mean yang tidak sabar menembak kaca mobil. Namun, mobil itu terlindungi oleh pelindung khusus, sehingga tembakan Mean tidak mampu menembusnya. Dia kembali mencoba mengintip dari kaca mobil depan, penasarannya tak tertahankan. Ia berjalan pelan, lalu memutuskan untuk pindah ke belakang mobil. Rafael, yang menyadari ulah Mean, menyeringai licik. Dalam sekejap, dengan gerakan cepat dan tak terduga, pintu mobil terbuka langsung menghantam wajah Mean dengan sangat keras. Ah, sialan! Pekik Mean kesakitan. Darah segar mengalir deras dari hidungnya, merah pekat di wajah pucatnya. Rafael dan yang lainnya segera keluar dari mobil, membentuk lingkaran mengepung Mean yang tengah mencoba bangkit. Haha, main keroyokan? Dasar banci! Ejek Mean dengan wajah menantang, berusaha menyembunyikan rasa sakit yang melanda. Raki, yang berdiri di belakangnya, langsung menendang punggungnya dengan keras tanpa ampun. Tubuh Mean tersungkur ke tanah, rasa sakit semakin menjadi jeti. Rafael bersandar di sisi mobil sambil tersenyum sinis, menikmati penderitaan Mean. Kamu pikir bisa lolos, setelah menjadi target kami? Sindir Rafael, mengejek lemahnya lawannya. Mean merasakan kehinaan yang mendalam, namun tak bisa melawan. Ia terbaring lemah, menahan rasa sakit yang menyiksa, dan menyimpan dendam yang membara di dalam hatinya. Pada saat itulah, ia bersumpah untuk membalaskan perlakuan kejam ini suatu hari nanti. Malam itu, angin berhembus kencang, menambah ketegangan yang sudah menyelimuti suasana. Mean berdiri dengan marah, nafsu balas dendam membara dalam hatinya. Dia mengamati Rafael dan Raki yang berdiri di hadapannya, berusaha merencanakan serangan balik yang sempurna. Namun, yang Mean tidak tahu, setelah malam ini, dia tidak akan memiliki kesempatan lagi untuk menuntaskan dendamnya. Kekacauan semakin memuncak ketika salah satu anak buah Mean melepaskan tembakan. Rafael mengerutkan kening, memberi isyarat pada Roy agar menarik kembali anak buah mereka. Namun, pertarungan sengit tidak bisa dihindari. Tembakan demi tembakan saling bersahutan, menghujani udara dengan suara ledakan yang menggema. Mean yang sebelumnya tersungkur di tanah, perlahan bangkit dan mengarahkan pistolnya pada Raki dan Rafael bergantian. Wajahnya memancarkan amarah yang sulit ditutupi. Namun, kedua pria itu tampak tenang, seolah ancaman dari Mean bukanlah hal yang perlu dikhawatirkan. Raki tersenyum sinis pada Mean, membuat amarah Mean semakin memuncak. Kau pikir kau bisa mengalahkan kami begitu saja? Mean, tantang Raki. Rafael ikut mengejek. Kau terlalu percaya diri, teman. Malam ini, kau akan kehilangan segalanya. Haha, kenapa?
Siapa kau sampai ikut campur urusanku? Hah? Apa jangan-jangan kau selingkuhan jalang itu? Kau marah karena anak harammu kubuang? Apa kau tahu bagaimana aku menyiksa wanita itu? Min menyeringai seperti seorang psikopat. Dia terus berbicara memancing amarah lawannya. Raki merasa jengah setiap kali mendengar Mayan membuka mulut, seolah-olah setiap katanya menggoda amarah di hati Raki. Ketika emosi Raki mencapai puncaknya, ia melompat dengan kecepatan luar biasa. Rafael, yang sudah terbiasa dengan gerakan Raki, dengan sigap menangkap kaki Raki dengan tangannya yang kuat. Dalam sekejap, tubuh Raki menghantam Mayan dengan kekuatan besar, membuatnya terpental jauh ke belakang. Beberapa tetes darah segar mengalir keluar dari mulut Mayan yang terjatuh, menandakan bahwa pukulan itu sangat kuat dan efektif. Sementara itu, Gyu yang baru pertama kali menyaksikan pertarungan mertuanya, terkesima melihat kerjasama yang luar biasa antara Rafael dan Raki. Di medan pertempuran, mereka berdua terlihat seperti partner yang saling melengkapi, bukan sebagai tuan dan majikan. Rasa kagum yang mendalam meresapi hati Gio. Namun, Mayan, meski sempoyongan dan terluka, masih menunjukkan kegigihannya untuk terus berjuang. Darah yang mengalir dari mulutnya seolah menjadi simbol keteguhan hatinya untuk tidak menyerah meskipun dihadapkan pada musuh yang begitu kuat. Mayan menggertakkan gigi, menahan kemarahan yang semakin memuncak. Dia bersiap untuk menembak, namun sebelum jari-jarinya menekan pelatuk, terdengar suara tembakan keras yang menghentak. Mayan merasakan tubuhnya terpental ke belakang, pistolnya terlepas dari genggamannya. Tak lama kemudian, Mayan terkapar di tanah dengan darah membanjiri tubuhnya. Dia merasa nyawanya perlahan meninggalkan tubuhnya, dendam yang sebelumnya membara kini perlahan padam. Di saat-saat terakhirnya, Mayan menyadari bahwa takdir telah menutup pintu kesempatan balas dendamnya, dan malam ini adalah akhir dari segalanya. Jangan sampai polisi tahu tentang ini. Rafael memberi perintah sambil menatap Roy tajam. Roy, seorang ahli dalam menghilangkan jejak pertarungan apapun, mengangguk mengerti dan segera mulai bekerja. Di sisi lain, Raki membantu Mayan yang terluka parah untuk berdiri. Darah segar mengalir deras dari luka-luka yang berserakan di tubuhnya. Raki meraih lengan Mayan dan menopangnya masuk ke dalam mobil. Wajah Mayan pucat pasi, tidak berdaya melawan. Rafael dan Gio berjalan menuju mobil jeep mereka, berusaha untuk menenangkan diri setelah pertarungan yang melelahkan. Rafael menyalakan mesin dan menghela napas. Dad, apa kita langsung pulang atau ke markas dulu? Tanya Gio pada mertuanya. Pulang. Jawab Rafael singkat. Ia melirik jam di pergelangan tangannya, sebentar lagi waktu subuh. Pikirannya beralih pada istrinya yang pasti akan bangun dalam waktu dekat ini. Rafael merasa khawatir, ia tak ingin istrinya terbangun sedangkan dirinya masih berada di luar. Mereka melaju cepat melalui jalanan yang sepi, berusaha untuk kembali ke rumah sebelum terang. Setiap detik yang berlalu, Rafael merasa semakin gelisah. Meski sudah bertahun-tahun, Rafael tetap merasa takut akan kemarahan istrinya jika ia mengetahui kegiatan gelap yang dilakukannya. Begitu sampai di rumah, Rafael berjalan cepat menuju kamar. Ia berdoa dalam hati, berharap istrinya belum terbangun. Ketika pintu kamar terbuka, Rafael menghembuskan napas lega melihat istrinya masih terlelap dalam tidur. Ia dengan cepat masuk ke dalam kamar mandi, membersihkan diri, kemudian keluar dari kamar membawa baju yang tadi dia pakai membuangnya ke tempat sampah. Dari mana? Rafael terperanjat ketika dia kembali ke kamar ternyata Aisyah telah bangun. Bab ke-217. Rafael terperanjat ketika pintu kamar terbuka dan Aisyah, istrinya yang seharusnya sedang tidur, sudah terjaga. Sayang, kamu sudah bangun? Tanya Rafael sambil menutup pintu perlahan, lalu mendekati Aisyah yang duduk di tepi ranjang. Abang dari mana? Aisyah bertanya dengan nada curiga, menatap Rafael yang tampak gelisah. Rafael tersenyum canggung dan duduk di samping Aisyah. Ketika dia mendekat, Aisyah mencium aroma sampo dan sabun yang masih segar dari tubuh Rafael. Abang mandi? Tanya Aisyah dengan dahi berkerut, mencoba memahami situasi yang ada. Rafael terdiam sejenak, mencari alasan yang tepat. Iya, hari ini cuaca panas sekali, jadi abang mandi buru-buru sebelum azan subuh. Jawabnya mencoba meyakinkan Aisyah. Namun Aisyah tidak percaya begitu saja, matanya tetap menatap tajam ke arah Rafael. Ia merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh suaminya. Rafael merasa cemas. Ia tahu bahwa Aisyah sangat peka dan tajam dalam mengamati perilaku orang, termasuk dirinya. Aisyah merapatkan alisnya, lalu berkata dengan suara lirih. Abang, jujurlah padaku. Ada apa sebenarnya? Kamu dari mana dan mandi di jam segini? Rafael menelan ludah, merasa terpojok dengan pertanyaan Aisyah. Sayang, percayalah. Abang benar-benar hanya mandi karena cuaca panas. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Rafael mencoba meyakinkan Aisyah sekali lagi, meski dalam hati ia merasa bersalah. Aisyah menatap Rafael dalam-dalam, mencoba mencari kebenaran di balik tatapan suaminya. Meskipun ia merasa ragu, namun cinta dan kepercayaannya pada Rafael membuatnya akhirnya mengalah. Baiklah, abang. Aku percaya padamu. Ucap Aisyah setengah pasrah, berusaha meyakinkan dirinya sendiri bahwa Rafael tidak akan pernah berbohong padanya. Pagi-pagi sekali, Aisyah bersama dengan Hanza serta bayi Nicole berangkat ke rumah sakit, karena tadi subuh Raki, yang bertugas menjaga Melan memberikan kabar. Wanita itu sudah sadar, namun kondisinya masih belum stabil, jadi Aisyah berinisiatif membawa bayi Nicole, berharap kehadiran bayi kecil itu dapat membuat kesadaran Melan membaik. Umi, kenapa aku jadi deg-degan ya? Ucap Hanza dengan suara serak. Kenapa? Tanya Aisyah, mencoba menyembunyikan kekhawatirannya. Mendengar cerita Umi dan Tante Nia, sepertinya Tante Melan penuh teka-teki. Apalagi, katanya dia dulu punya hubungan khusus dengan Om Raki.
Jawab Hanza ragu. Aisyah menghela napas, kemudian menepuk bahu Hanza pelan. Jangan pikirkan sesuatu yang tidak perlu kamu ketahui. Kita ke sana untuk memberi dukungan. Semoga kehadiran kita dan bayi Nicole bisa memberi semangat bagi Tante Melan. Mereka pun sampai di rumah sakit dan segera menuju kamar Melan. Begitu melihat keadaan Melan yang lemah dan pucat, air mata Aisyah pun kembali berlinang. Selamat pagi, sahabat terbaikku. Ucap Aisyah dengan suara parau. Matanya memandang Melan yang kini berbaring di hadapannya. Ekspresi Melan terlihat kaget, namun bibirnya rapat menyimpan kata-kata yang seolah terkunci erat. Kamu tidak merindukanku? Kamu lupa punya sahabat cengeng sepertiku? Aisyah menundukkan kepalanya. Hijabnya menutupi wajah sedihnya. Kamu lupa, katanya kamu akan berdiri di depan kalau ada yang menindasku. Kamu pembohong. Ucap Aisyah lirih. Melan menatap Aisyah dengan mata berkaca-kaca, namun mulutnya masih tertutup rapat. Dalam sorot matanya, tersimpan banyak kesedihan dan penderitaan yang tak terucapkan. Tangan Melan gemetar, ingin memeluk Aisyah, namun ia takut akan ditolak. Aisyah mengangkat wajahnya, menatap Melan dengan mata yang merah dan berlinang air mata. Kamu tahu betapa sakitnya hatiku saat kamu menghilang tanpa kabar? Aku merasa ditinggalkan, sahabatku. Suara Aisyah tercekat oleh isak tangisnya. Melan akhirnya mengangkat tangan, memeluk Aisyah erat. Ais, maafkan aku. Aku tak bermaksud menyakitimu. Aku hanya tak tahu harus bagaimana. Aku takut menjadi beban bagimu. Bisik Melan lirih, suaranya juga bergetar karena menahan tangis. Keduanya berpelukan erat, saling menguatkan di tengah kesedihan dan penyesalan yang menghujam di hati masing-masing. Mereka berjanji untuk tak lagi saling meninggalkan dan akan kembali menjadi sahabat terbaik seperti dulu. Tiba-tiba Nia muncul di depan pintu ruang perawatan, mengejutkan Aisyah dan Melan yang tengah berpelukan penuh haru. Ekspresi wajah Nia terlihat jengkel dan matanya menunjukkan rasa kecewa. Hei, ada apa ini? Kalian berbahagia tanpa aku? Apa ini masih disebut sebagai teman? Serunya keras, membuat Aisyah terkesiap. Melan segera mengurai pelukan dari Aisyah lalu menatap Nia dengan air mata yang masih menggenang di kedua bola matanya. Nia menghela nafas panjang sambil menengok ke arah lain, seolah merasa kesal dengan kebahagiaan yang baru saja dia lihat. Namun, tak lama kemudian, Nia menghambur ke pelukan Melan sambil berujar. Aku merindukanmu, sialan. Melan tertawa kecil, merasa bahagia karena kehadiran Nia. Sementara itu, Aisyah tampak panik karena Nia menindih tubuh Melan yang penuh luka. Bahkan infus yang terpasang pada tangan Melan tertekan akibat pelukan Nia yang erat. Hei, hati-hati, Nia. Aisyah berseru khawatir. Melan masih lemah dan penuh luka, jangan peluk terlalu erat. Nia menyadari kesalahannya, lalu segera melepaskan pelukannya dari Melan dan meminta maaf dengan wajah bersalah. Ketiga sahabat itu tersenyum satu sama lain, menyadari bahwa persahabatan mereka lebih kuat dari segala cobaan yang mereka hadapi. Mereka yakin, bersama-sama, mereka akan mampu melewati semua rintangan yang ada di depan mata. Aisyah pergi keluar dan mengambil bayi Nicole dari Hanza yang sebentar lagi hendak berangkat kuliah. Aisyah menggendong bayi Nicole mendekati Melan, lalu berkata dengan lembut. Melan, lihat siapa ini. Ada yang ingin bertemu denganmu. Senyum Aisyah terlihat penuh harapan, seperti ingin menyampaikan kabar baik pada Melan. Sontak Melan yang tadi sedang serius mendengar celotehan Nia menengok ke arah Aisyah. Matanya membulat ketika melihat sosok bayi yang tak asing di pelukan sahabatnya itu. Kedua alisnya berkerut, seolah mencari jawaban atas pertanyaan yang tersirat. Aku tidak tahu apa kamu mengenal bayi ini atau tidak. Tetapi coba kamu lihat matanya. Siapa yang kamu lihat di sana? Aisyah mengajak Melan untuk menatap lebih dalam ke arah bayi Nicole. Tangan Melan terulur dengan gemetar, jantungnya berdebar kencang saat menatap wajah bayi mungil itu. Nek. Lirihnya, suaranya penuh haru dan kebingungan. Ais, apa dia bayi yang selama ini ku cari? Apa dia benar-benar Nicole, putraku yang hilang? Aisyah tersenyum menangis, menatap Melan dengan mata berkaca-kaca. Ya, ini dia putramu, Nicole. Akhirnya kami pun berhasil menemukan orang tua kandungnya. Kamu bisa memeluk dan mencintainya seperti yang seharusnya. Melan tak kuasa menahan air mata yang mengalir deras di pipinya, seakan membebaskan segala kepedihan yang selama ini ia rasakan. Dengan perlahan, ia mengambil bayi Nicole dari tangan Aisyah, memeluknya erat dan mencium kening putranya dengan penuh kasih sayang. Aisyah, Nia dan Hanza tersenyum haru, berharap bahwa kehadiran mereka dan bayi Nicole bisa menjadi awal kesembuhan bagi Melan. Mereka yakin, cinta dan kebersamaan akan mengalahkan segala rasa sakit yang ada. Melan menangis terseduh ketika melihat Aisyah membawa Nicole pulang ke rumah. Hatinya terasa pilu dan hancur, tidak rela berpisah dengan bayi yang sejak lahir dipisahkan darinya. Air mata mengalir deras membasahi wajahnya yang pucat. Kenapa kalian jahat padaku? Isak Melan dengan suara parau, menatap Aisyah dengan penuh harap dan kesedihan. Aisyah merasa kasihan, lalu dengan lembut menyeka air mata Melan. Hai, dengar, kami tidak jahat. Jika kamu ingin mengurus Nicole, maka kamu harus sembuh dulu. Dengan keadaanmu saat ini, bagaimana kamu akan mengurusnya? Apalagi udara rumah sakit tidak cocok untuk bayi. Melan menatap Aisyah dengan mata berkaca-kaca, mencoba menelan rasa sedihnya. Aisyah tersenyum kecil, memberikan semangat. Makanya kamu harus sembuh dulu, makan yang banyak, dan istirahat cukup, ya. Nanti, kalau kamu sudah pulih, kamu bisa menghabiskan waktu sebanyak yang kamu mau bersama Nicole. Nia, yang tadi sempat menghilang entah kemana, kini kembali dengan langkah semangat. Namun, ia menyadari Aisyah sudah tidak ada di sana. Ais kemana?
Tanyanya pada Melan yang sudah kembali berbaring di tempat tidurnya. Sudah pulang. Jawab Melan dengan suara serak, menahan rasa sedih. Udah nggak usah sedih, lihat siapa yang aku bawa. Ucap Nia sambil menunjuk seorang wanita cantik yang muncul di balik pintu. Alis Melan berkerut, kebingungan muncul di wajahnya. Siapa? Aku tidak kenal. Ucap Melan. Ya memang. Sahut Nia. Aku mengajak Mbak Wulan ke sini untuk merapikan kamu. Nia tersenyum menggoda. Mbak, sini, coba lihat rambut lepek dan kusam ini. Mbak Wulan tersenyum ramah lalu mendekati Melan. Ia mengamati rambut dan wajah Melan, lalu mengangguk. Tenang, Mbak. Aku akan membantu merapikan penampilan Mbak Melan agar terlihat lebih segar. Ucapnya dengan lembut. Kamu gila, ya? Siapa yang membawa orang salon ke rumah sakit Nia? Lagian aku masih lemah begini, kamu ada-ada saja. Ucap Melan, tak habis pikir dengan pikiran konyol sahabatnya itu. Sudah kamu tenang saja, rumah sakit memang ada aturan, tetapi Wang Nisa mengaturnya. Jadi kamu nurut sama aku. Ucap Nia terkekeh. Mbak, sini. Pintanya pada Mbak Wulan. Melan masih tampak ragu, namun ia mengangguk perlahan. Nia duduk di samping Melan sambil mengajaknya bercerita tentang apa yang terjadi selama ia menghilang tadi. Sementara itu, Mbak Wulan mulai merapikan rambut Melan, menyisirnya dengan rapi lalu memotongnya pendek sebahu. Tak lama kemudian, Melan melihat perubahan di wajahnya yang terlihat lebih segar dan ceria. Ia tersenyum tipis, merasa lebih baik. Nia dan Mbak Wulan saling pandang, merasa senang berhasil mengubah penampilan Melan yang sangat kusut dan tua. Setelah kamu sembuh, kita harus lebih sering pergi ke salon. Kamu lihat Ais, meski dia sudah punya cucu, tetapi kulitnya masih kencang. Itu karena perawatannya mahal. Bisik Nia pada Melan, sambil memperhatikan Ais yang sedang tertawa bersama beberapa temannya. Asal kamu tahu saja, Rafael selalu mendatangkan orang salon ke rumah khusus untuknya. Melan mengangguk, dia tersenyum senang mengetahui sahabatnya itu hidup dengan baik. Wajah Melan terlihat semakin cerah. Bagaimana denganmu? Tanya Melan sambil menatap Nia yang duduk di sampingnya. Aku? Nia menunjuk dirinya, dan Melan mengangguk. Aku ya begini seperti yang kamu lihat. Menikah dengan pria kaya yang memanjakan aku setiap hari. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Aku bahagia dengan kehidupan ini. Punya anak dan suami, meski kami hampir setiap hari bertengkar, tetapi aku tahu dia sayang padaku. Sahut Nia dengan senyuman lebar di wajahnya. Hijab panjangnya yang hitam berkilau menggantung indah di punggungnya, mencerminkan betapa baik kehidupannya. Melan tersenyum, melihat Nia yang dulu hidup dalam keadaan yang jauh berbeda kini menikmati hidup dengan segala kemewahannya. Meski ada sedikit rasa iri di hatinya, Melan tahu bahwa sahabatnya itu pantas mendapatkan kebahagiaan setelah segala perjuangan yang telah dilalui. Nia dengan ragu-ragu hendak menanyakan kejadian apa yang Melan lalui selama ini. Dia ingin tahu alasan suami Melan, kenapa laki-laki itu menyiksa sahabatnya sebegitu parahnya. Apa yang Melan lakukan sehingga pria itu bersikap kejam padanya. Dan kenapa Melan bisa menikah dengan pria seperti itu? Namun, melihat wajah murung Melan, Nia urungkan niatnya, dia tidak mau jika pertanyaannya nanti malah membuat kondisinya drop lagi. Mel, aku pulang dulu. Kamu harus cepat sembuh, kamu berhutang penjelasan padaku dan Ais. Dan kami menunggumu kembali. Ucap Nia. Melan merasa lelah, setelah Nia pergi, ia memejamkan matanya, menahan rasa sakit yang menjalar di seluruh tubuhnya, terutama di punggungnya. Infus yang tertancap di punggung tangan membuatnya merasa tidak nyaman untuk bergerak. Ia merasa terkurung dalam kamar rumah sakit yang sunyi. Pintu kamar tiba-tiba terbuka, Raki muncul dengan ekspresi wajah yang penuh kekhawatiran. Sejak Melan siuman, wanita itu tampak enggan untuk berbicara dengannya dan bahkan seolah-olah menghindari kontak langsung. Raki ragu-ragu sejenak sebelum akhirnya mendekati Melan. Bagaimana perasaanmu saat ini? Tanya Raki dengan lembut, mencoba untuk mencairkan suasana. Melan membuka matanya perlahan, menatap Raki sejenak sebelum menjawab. Baik, terima kasih sudah menyelamatkanku. Raki menghela napas lega, lalu berkata dengan suara yang bergetar. Aku minta maaf, andai waktu itu aku tidak mengacuhkan dan menolakmu, mungkin kau tidak akan mengalami semua ini. Melan menatap Raki dengan tatapan yang kosong, mencoba menyembunyikan perasaan campur aduk yang ada di dalam hatinya. Tidak apa-apa. Ini bukan salahmu, yang terpenting aku masih hidup. Aku hanya butuh waktu untuk menerima kenyataan ini. Raki mengangguk, menyadari bahwa Melan membutuhkan ruang dan waktu untuk menyembuhkan luka batinnya. Ia berdiri dan berjalan menuju pintu, berhenti sejenak sebelum akhirnya berkata. Aku akan selalu ada untukmu, Melan. Jika kau membutuhkan bantuan atau teman bicara, jangan ragu untuk memanggilku. Dengan itu, Raki pergi meninggalkan Melan dalam kesendirian. Melan menutup matanya kembali, mencoba meresapi setiap kata yang diucapkan oleh Raki, berharap bahwa suatu saat nanti ia akan mampu melupakan masa lalu yang kelam. Bab ke-218. Waktu berlalu begitu cepat, kini Melan telah pulih dari sakit yang sempat membuatnya terbaring lemah. Dia tinggal di sebuah rumah sederhana yang jauh berbeda dengan kehidupan mewah yang dulu pernah ia jalani. Meski rumah orang tuanya masih kosong dan bisa ia tempati, Melan memilih untuk hidup sederhana bersama bayi Nicole yang menjadi buah hati semua orang di sekitarnya. Suatu sore, Melan tengah menggendong Nicole di teras rumah sederhana itu. Angin berhembus lembut, meniupkan rambut coklat keemasan Melan yang tampak indah bersinar di bawah sinar matahari. Senyum lebar terukir di wajah Melan saat ia menatap putra kecilnya yang tidur pulas. Sayang, kami pulang dulu, ya. Ucap Nia yang baru saja menghabiskan waktu bersama ibu dan anak itu.
Besok jadwal kumpul di rumah Ais. Jangan telat. Besok Nicole juga harus ikut loh ya. Jangan lupa, baju yang bunda belikan harus dipakai. Tambahnya sambil mengecup pipi bayi Nicole yang masih tertidur. Melan tersenyum. Terima kasih sudah datang. Nyah. Besok kami pasti datang ke rumah Ais. Jangan khawatir, Nicole pasti ikut. Nia pun pergi meninggalkan Melan dan bayi Nicole yang masih tertidur di pelukannya. Melan menatap langit yang mulai berubah warna, menjadi merah keunguan. Dia bersyukur, meski hidupnya kini jauh berbeda dari sebelumnya, namun kebahagiaan yang ia rasakan saat ini adalah kebahagiaan yang tak ternilai harganya. Bersama bayi Nicole, Melan akan menjalani kehidupan sederhana yang ia impikan. Ia yakin, dengan cinta dan kebahagiaan yang ia miliki, hidupnya akan selalu terasa indah dan berarti. Di sebuah bangunan besar yang terbengkalai, seorang pria parubaya terbaring lemas di lantai ruangan yang gelap dan pengap. Tubuhnya memar dan berlumuran darah, wajahnya tidak lagi bisa dikenali. Sudah hampir 1 bulan ia disiksa oleh beberapa psikopat gila yang pria itu tidak mengerti apa yang menjadi kesalahannya. Pria itu tersiksa kesakitan, menahan rasa sakit yang luar biasa, sambil berharap agar segalanya segera berakhir. Bisakah kalian membunuhku saja? Aku mohon? Pintanya dengan suara yang serak dan lemah, hampir tak terdengar. Ia tidak sanggup lagi menerima siksaan yang tak ada ujungnya. Setiap hari, ia dipukuli hingga babak belur, disiksa dengan cara yang mengerikan dan tak manusiawi. Setelah itu, ia diobati seadanya, hanya agar cukup kuat untuk disiksa lagi. Siklus penyiksaan itu berlangsung terus-menerus, hingga kini sudah berjalan 1 bulan lamanya. Baru juga beberapa hari, kamu sudah tidak tahan? Lalu bagaimana Melan yang sudah bertahun-tahun merasakan sakit ini? Ucap Raki dengan nada mengejek dan sinis, sambil menatap Men yang terkulai lemah di hadapannya. Dia merasa puas melihat penderitaan yang dialami pria itu, seolah-olah ini adalah suatu hiburan baginya. Men mencoba mengumpulkan kekuatan yang tersisa untuk melawan atau memohon belas kasihan, namun tidak ada suara yang keluar dari mulutnya, hanya isakan tangis pilu yang terdengar di ruangan itu. Ia berdoa kepada Tuhan, memohon keselamatan dan keadilan, berharap akan ada pertolongan yang datang baginya. Namun, di balik kegelapan ruangan itu, tak ada seorang pun yang mendengar jeritanya, tak ada seorang pun yang mengetahui penderitaannya. Pria parubaya itu tetap terjebak dalam ruang penyiksaan yang mengerikan, di tangan seorang psikopat yang gila dan kejam, menunggu nasibnya yang tak pasti. Men mengedipkan matanya yang kabur, memandangi hujan yang turun di luar sana melalui jendela. Pikirannya melayang jauh, teringat akan pertemuannya pertama kali dengan Melan beberapa puluh tahun yang lalu. Saat dia jatuh cinta pada pandangan pertama pada gadis itu. Namun sayang, Melan selalu menolak cintanya. Bahkan ketika dia berani melamar langsung ke rumah orang tuanya. Tidak, aku tidak mau menikah. Ujar Melan tegas, mematahkan hati Men saat itu. Namun, Men tak pernah menyerah. Berbagai cara dia lakukan untuk membuat Melan menerima dirinya, salah satunya adalah mengakuisisi perusahaan milik ayah Melan. Suatu hari, Men menghadap ayah Melan, dengan tegas menyatakan niatnya untuk mengakuisisi perusahaannya. Ayah Melan terkejut, tak menyangka langkah Men akan sejauh itu. Meski dengan berat hati, akhirnya Melan menyerah dan menerima Men demi menyelamatkan perusahaan ayahnya. Namun, takdir ternyata tak seindah yang mereka bayangkan. Ayah Melan yang syok mendengar perusahaan miliknya diakuisisi mengalami serangan jantung dan meninggal. Wajah Melan memucat saat menerima kabar itu, air mata tak bisa terbendung. Men yang melihat kepedihan yang dialami Melan, merasa bersalah atas tindakannya. Namun, dia tak bisa menghentikan langkah yang sudah dia ambil demi mendapatkan cinta Melan. Kini, mereka menjalani kehidupan yang penuh dengan pertentangan dan rasa sakit, saling diam dan saling menyalahkan. 2 tahun telah berlalu sejak Men dan Melan menjalani pernikahan mereka. Namun, sampai saat itu, Men belum mampu meluluhkan hati Melan. Setiap kali ia mengingat bagaimana Melan menolaknya ketika ia meminta haknya sebagai suami, hatinya selalu tercabik-cabik. Sampai mati pun aku tidak sudi melakukan hubungan menjijikan itu denganmu. Kata-kata Melan saat itu begitu menyakitkan. Pada suatu malam, kemarahan Men memuncak. Ia tak mampu menahan diri lagi. Dengan mata yang merah padam, ia memaksa Melan untuk melakukan hubungan suami istri. Melan berusaha menolak, tapi Men terlalu kuat baginya. Akhirnya, wanita itu menyerah, dan terjadilah pemaksaan yang menyebabkan Melan mengalami pendarahan. Men sempat berhenti sejenak, menatap Melan yang terkapar lemah di tempat tidur. Namun, hasrat yang muncul kembali menggila membuatnya kembali melanjutkan tindakannya. Sejak malam itu, Men terus melakukan hubungan dengan Melan setiap hari tanpa henti. Bunuh aku jika kau berani, pria bajingan seperti Mi tidak pantas dicintai siapapun. Melan merasa hidupnya semakin hancur. Dia terus mencoba melawan, tapi Men selalu berhasil menguasainya. Pendarahan yang dialaminya tak kunjung berhenti, membuat tubuhnya semakin lemah. Namun, keadaan ini tak membuat Men merasa bersalah. Dia bahkan semakin intens dalam memaksa Melan. Aku akan terus melakukannya hingga kamu hamil anakku. Men merasa semakin terjebak dalam jerat hasrat yang tak terkendali. Dia tahu bahwa apa yang dilakukannya sangat salah, namun tetap saja sulit untuk menghentikan diri. Akhirnya, situasi ini semakin memperburuk hubungan mereka berdua. Mereka terus terperosok dalam kebencian dan sakit hati yang semakin dalam. Hingga pada akhirnya Melan hamil, Men mulai mengurangi kebiasaan buruknya dan menjadi sangat perhatian. Dia memastikan Melan makan dengan teratur dan menjaga kesehatannya. Namun, sikap dingin Melan tidak berubah sedikitpun meskipun dia tengah mengandung. Melan tampaknya enggan berbicara dan kadang-kadang menolak untuk makan. Suatu hari, Men tidak tahan lagi melihat sikap Melan yang terus-menerus menolak makan.
Dengan wajah penuh kekhawatiran, Mean mendekati Melan yang sedang duduk di sofa kamar dengan pandangan kosong. Melan, kamu harus makan demi kesehatanmu dan bayi kita. Ujar Mean dengan lembut, mencoba meyakinkan istrinya. Melan hanya diam, tak menggubris perkataan Mean. Dia tetap dengan sikap dinginnya, seolah tidak peduli pada bayi yang ada dalam kandungannya. Mean mulai frustasi dan mengeluarkan ancaman. Jika terjadi sesuatu pada anakku, kau tidak akan bisa menanggungnya. Kata-kata itu terdengar keras, membuat Melan tersentak kaget. Wajah Melan berubah, ada rasa takut yang terpancar dari matanya. Namun, dia masih enggan untuk membuka mulut dan menjawab Mean. Sikapnya tetap dingin dan keras, seolah melindungi dirinya dari segala rasa sakit yang mungkin terjadi. Meski begitu, kata-kata Mean tadi ternyata cukup membuat Melan sadar akan tanggung jawabnya sebagai ibu. Perlahan, dia mulai membuka hatinya dan berusaha menjaga kandungannya dengan baik. Tetapi, sikap dinginnya masih tetap ada, menjadi tembok tebal yang sulit ditembus oleh Mean. Saat Mean mengetahui bahwa Melan mengandung anak kembar, hatinya berbunga-bunga. Setiap hari, ia semakin lembut dan perhatian terhadap istrinya itu. Namun sayangnya, perubahan sikap Mean tak mampu meluluhkan hati Melan. Kabar gembira tentang anak kembar itu seolah tak menyentuh hati Melan sedikit pun. Setelah bayi kembar itu lahir, bukan Melan yang mengurus mereka, melainkan seorang pengasuh. Melan bahkan enggan memberikan ASI kepada anak-anaknya. Hal ini membuat Mean semakin murka. Pria itu kembali seperti dulu, menyiksa dan memaksa Melan untuk melakukan hubungan suami istri. Malam itu, Mean menarik Melan ke kamar tidur dengan kasar. Wajah Melan pucat, namun ia tak bisa melawan. Mean memegang erat kedua pergelangan tangan Melan, memaksanya untuk menatap wajahnya yang penuh amarah. Kau harus mengerti, Melan. Anak-anak kita butuh kasih sayang ibu, bukan pengasuh. Teriak Mean, suaranya bergetar karena emosi. Melan menangis, merasa terpojok dan tak berdaya. Namun, Mean tak peduli. Ia terus memaksa istrinya untuk melakukan hal yang tak diinginkan Melan. Di tengah adegan itu, bayi kembar mereka menangis keras, seolah merasakan kesedihan dan penderitaan yang dialami oleh ibu mereka. Hingga pada saat Mean sibuk di kantornya, kabar buruk datang dari rumah. Anak kembarnya jatuh dari tempat tidur, pendarahan di kepala keduanya membuat nyawa mereka tidak tertolong. Mengetahui bahwa pada saat itu si kembar sedang bersama Melan, emosi Mean tidak terbendung. Siksaan demi siksaan terus ia hujani pada istrinya itu. Hingga beberapa tahun kemudian Melan kembali hamil, namun sikap Melan sedikit jauh berbeda dibanding hamil-hamil sebelumnya. Kali ini dia sedikit mengurus diri, entah mungkin dia sudah sadar atau karena lelah, Mean juga tidak mengerti, namun dia kembali berubah berharap kali ini anak yang lahir itu dapat tumbuh besar bersama mereka. Aku harap kali ini kau tidak melakukan kesalahan yang sama lagi. Ucap Mean pada Melan kala itu. Namun, sepertinya rasa sakit Mean tidak berhenti sampai di situ. Anak yang lahir memiliki mata yang berbeda dengannya, darah mereka juga tidak sama. Mean naik pitam dan meminta seseorang membuang, bahkan membunuhnya. Sejak saat itu, Mean tidak lagi berbelas kasih, setiap hari dia akan menyiksa Melan, bahkan dia tidak peduli meski istrinya itu baru saja melahirkan. Dia terus menyiksa tanpa ampun. Makan dan minum obatmu. Sebentar lagi, Tuan Raki akan kembali. Mean yang tengah larut dalam kenangan masa lalu tersentak kaget, dengan tangan gemetaran dia mengambil sepotong roti yang tadi dilempar seseorang, dengan air mata bercucuran Mean mengunyah roti hambar itu dengan semua rasa sakit di tubuhnya. Dia merasa, mungkin ini adalah balasan atas apa yang dulu pernah dia perbuat. Meski begitu, tidak terbesit sedikit pun ingin meminta maaf pada istrinya. Baginya, kematian kedua anaknya adalah kesalahan Melan, dia pantas atas siksaan yang selama ini dia berikan. Di rumah Rafael, suasana sore itu terasa begitu hangat dan ramai. Ruang tamu tampak penuh dengan anggota keluarga yang berkumpul, sambil berbincang serius mengenai rencana resepsi pernikahan Gio dan Hanza. Wajah-wajah ceria dan semangat terpancar dari setiap orang yang hadir, membuat suasana semakin menyenangkan. Umi, Dedi, boleh Esi kasih saran? Ucap Hanza lembut sambil duduk di kursi yang empuk. Rafael, sang Dedi, memeluk bahu Hanza erat-erat, seolah tak ingin melepaskan anak kesayangannya itu. Tentu saja boleh, sayang. Ini kan pesta kamu. Sahut Aisyah, dengan senyum lembut dan penuh kasih sayang. Hanza menatap satu persatu wajah keluarga yang hadir, kemudian menarik napas dalam-dalam sebelum mengungkapkan pendapatnya. Dulu, Mas Azam dan Mbak Ara tidak sempat menikmati pesta pernikahan mereka karena berbagai alasan. Jadi, bagaimana kalau kita buat pesta kali ini lebih meriah dan istimewa untuk menggabungkan perayaan pernikahan mereka juga? Sejenak, ruangan terdiam. Semua orang tampak terkejut, namun sekaligus terharu dengan usulan Hanza. Terutama Azam dan Ara, yang tersenyum bahagia mendengar ide adik bontotnya tersebut. Putri Dedi, kamu sungguh anak yang baik hati dan pengertian. Ujar Rafael, mengusap kepala putrinya dengan penuh kebanggaan. Kita akan buat pesta pernikahan yang tak terlupakan, baik untuk kamu dan Gio, maupun untuk Azam dan Ara. Kemudian, semangat kembali menyala di ruang tamu tersebut. Mereka mulai berdiskusi mengenai konsep, dekorasi, dan hal-hal menarik yang akan diterapkan dalam perayaan pernikahan tersebut. Terbayang sudah kebahagiaan yang akan mereka rasakan nantinya, saat tiga pasangan yang mereka cintai merayakan pernikahan mereka bersama-sama dalam satu pesta yang istimewa. Malam semakin larut, Azam berdiri di tepi kolam renang yang ada di dalam rumah. Ia berdiri dengan tangan terlipat di dada, menatap kosong ke arah air kolam yang tenang, seolah mencari jawaban atas pikiran yang menghantui benaknya. Cahaya bulan yang terang menyinari wajahnya yang tampan, menambah kesan melankolis di wajahnya. Tiba-tiba, kedua bahunya ditepuk perlahan oleh seseorang. Hanza dan Ara,
Kedua adik perempuannya muncul di sampingnya. Mereka tersenyum menggoda, lalu duduk bersama-sama di tepi kolam, menatap langit malam yang dipenuhi bintang-bintang yang bersinar indah. Apa yang Mas pikirkan? Tanya Ara dengan lembut, sambil bersandar di bahu Azam. Azam tersenyum, lalu mengusap kepala Ara dengan penuh kasih sayang. Tidak ada, Mas hanya merasa bahagia. Namun di saat yang sama, ada perasaan cemas yang menggelayuti hati ini. Hanza ikut bersandar dan seketika usapan yang sama dengan Ara terasa di kepalanya. Ia menatap Azam dengan pandangan penuh perhatian. Cemas tentang apa, Mas? Azam menghela nafas panjang, lalu menjawab. Tentang masa depan kita, tentang apakah kita akan tetap bersama seperti ini, saling mendukung dan mencintai satu sama lain, ataukah hidup akan membawa kita ke jalan yang berbeda dan kita harus berpisah. Mendengar kata-kata Azam, Hanza dan Ara saling berpandangan, kemudian menggenggam tangan Azam erat. Kami yakin, selama kita saling mencintai dan menjaga hubungan ini dengan baik, kita pasti akan selalu bersama, Mas. Ucap Hanza dengan nada penuh keyakinan. Ara mengangguk keras. Betul, Mas. Apapun yang terjadi, kita adalah keluarga, dan kita akan melewati semua rintangan bersama-sama. Mendengar kata-kata adik-adiknya, senyum Azam semakin lebar. Ia merasa bersyukur dan bahagia memiliki Hanza dan Ara di sisinya, memberikan dukungan dan cinta yang tak terhingga. Mereka bertiga saling berpelukan, bersumpah untuk selalu menjaga keutuhan keluarga ini, seberat apapun cobaan yang akan mereka hadapi. Dari kejauhan, Nara, Brian, dan Gio memperhatikan pemandangan yang menggugah hati mereka. Di depan sana, pasangan suami istri mereka sedang tertawa dalam kebahagiaan, saling bergurau dan bercanda satu sama lain. Nara dan Brian tak bisa menahan rasa iri yang menggelembung di hati mereka, sekaligus merasa bersyukur karena keluarga mereka masih memiliki ikatan yang kuat dan penuh kasih sayang. Mereka melihat senyuman yang tulus terukir di wajah pasangan mereka, sembari merasakan kehangatan yang menyelimuti suasana. Nara menghela napas panjang, lalu berkata dengan penuh harap, "Aku berharap hubungan ini akan semakin erat selamanya." Amin. Sahut Brian dan Gio bersamaan, seraya menepuk bahu Nara. Mereka lalu menghampiri pasangan mereka yang sedang asyik bercengkrama, ingin ikut merasakan kebahagiaan yang mereka rasakan. Sayang. Sapa Gio kepada istrinya, sambil menggandeng tangan wanita itu. Mereka kemudian duduk bersama, saling berbagi cerita dan tertawa bersama. Brian dan Nara pun turut bergabung, merasakan kehangatan keluarga yang selama ini mereka dambakan. Di saat itulah, mereka menyadari bahwa kebahagiaan sejati terletak pada hubungan yang erat dan penuh cinta di antara mereka. Tiba-tiba aku merasa takut, ucap Brian dengan suara gemetar sambil memeluk Ara erat-erat. Azam yang duduk di sebelah Ara menatap ke arah mereka dengan raut wajah bingung. Apa yang kau takutkan? Tanyanya dengan nada penasaran sedangkan Ara hanya tersenyum lembut. Kebahagiaan ini lenyap tiba-tiba. Lanjut Brian dengan suara yang semakin serius. Suasana yang tadinya hangat dan riang seketika berubah menjadi hening. Semua orang yang ada di sana saling pandang, merasakan kekhawatiran yang sama. Gio, yang duduk di samping Hanza, tiba-tiba bangkit dari duduknya dan dengan gerakan cepat, memukul tengkuk Brian pelan. Gak usah membicarakan hal-hal yang belum tentu terjadi, merusak suasana aja. Tegurnya dengan nada setengah bercanda. Brian terkekeh pelan, mencoba mengendalikan kekhawatirannya. Adik ipar gak ada akhlak, kamu, ya. Balasnya dengan senyuman tipis. Semua orang tertawa kecil, mencoba melupakan kekhawatiran yang sempat menghantui mereka dan kembali menikmati kebersamaan keluarga yang hangat dan penuh canda tawa. Laras berdiri di pintu jalan menuju kolam renang, matanya tak lepas dari pandangan anak-anak mereka yang sudah dewasa dan tengah bercengkrama di tepi kolam. Hanya kematian yang membuatku takut, perpisahan dengan anak-anak, sulit sekali membayangkannya. Ucap Laras dengan suara serak dan getir. Kehidupan dan kematian adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Semua makhluk yang bernyawa sudah pasti akan mati, itu takdir yang tidak bisa kita elakkan. Jawab Aisyah dengan lembut. Laras menghela napas dalam-dalam, mencoba meresapi kata-kata bijak Aisyah. Ia membalas pelukan Rama yang memeluknya dan mengusap lengan suaminya dengan lembut. Maka dari itu, nikmatilah hidup ini sebaik-baiknya. Lakukan apa yang kita bisa untuk anak-anak kita, dan ingatlah bahwa setiap detik yang kita habiskan bersama mereka adalah anugerah yang tak ternilai. Ujar Rafael bijaksana. Lelaki itu juga memeluk istrinya dengan mesra, tidak mau kalah dengan Rama. Perlahan tapi pasti, rasa takut yang menghantui Laras mulai sirna, tergantikan dengan rasa syukur dan cinta yang mendalam. Ia mencium punggung tangan suaminya, lalu bergandengan tangan bersama Aisyah menghampiri anak-anak mereka yang sedang tertawa riang. Setiap detik kebersamaan ini akan mereka kenang sepanjang hidup, hingga saat takdir memisahkan mereka. Keluarga besar itu berkumpul di dekat kolam renang, asyik bercengkrama dan tertawa lepas. Tiba-tiba, terdengar suara kaki berlari, si kembar Faras dan Faris muncul, kedua anak itu tampak sangat antusias. Pantas saja nggak ada di dalam, semuanya kumpul di sini. Teriak Faras dan Faris serempak, sambil memasang wajah cembertu dengan nafas terengah-engah. Tak lama kemudian, Zulaikha yang masih berusia 3 tahun setengah itu ikut muncul dengan langkah gontai, memegang boneka Masyi kesayangannya. Iha juga, Iha cari-cari bunda sama ayah, tahu-tahu di sini. Ujarnya dengan suara kekanakan, lalu duduk di pangkuan Laras. Ara mengamati keadaan sejenak dan kemudian bertanya pada Zulaikha. Loh, Ali mana? Zulaikha mengangkat bahu, tak tahu jawabannya. Tak berapa lama, Ali muncul dengan lincah sambil melompat-lompat. Anak kecil berusia 3 tahun itu mengenakan topeng beruang yang menutupi sebagian wajahnya. Unda, Ali sini. Seru Ali dengan suara yang riang.
Aunty kecil tinggal Ali, jahat. Ucapnya menuju ke arah Zulaikha yang mencukurkan lidah padanya. Semua anggota keluarga tertawa melihat tingkah laku Ali dan Zulaikha yang menggemaskan. Suasana ruang tamu semakin hangat dengan kehadiran anak-anak yang penuh semangat itu. Mereka saling bercanda dan berbagi cerita, sambil menikmati kebersamaan yang jarang mereka rasakan. Bab ke-219. Tuan, dia bilang ingin bertemu dengan Nona Melan untuk terakhir kalinya. Lapor Raki dengan penuh hormat. Rafael mengangkat kepalanya dengan ekspresi datar yang entah apa yang dipikirkan pria itu, kemudian dia menatap ke arah Men. Untuk apa kau ingin bertemu dengannya lagi? Aku hanya ingin tahu. Alasan dia mengabaikan anaknya, sebenci apapun dia padaku, tidak seharusnya dia mengacuhkan putranya bahkan hingga meninggal. Ucap Men dengan suara yang dalam syarat akan kemarahan. Sebelum itu kau jawab dulu pertanyaanku, mendengar dari ceritamu, kau tampak begitu ingin punya anak dengannya, kenapa? Tanya Rafael, ia menatap tajam mata Men hingga pria itu bergidik ngeri. Men memejamkan matanya sejenak sebelum menjawab. Aku ingin menyentuh hatinya, dengan adanya anak aku pikir dia akan berubah pikiran, akan sedikit melunak dan membuka hati padaku, namun kenyataannya dia semakin dingin dan kejam. Ucapnya. Rafael berdiri tegak di depan Men, tatapan tajamnya menembus kedalaman jiwa pria di hadapannya. Dari perkataanmu saja aku tahu kau belum siap menjadi seorang suami, malah sok-sokin mau jadi ayah. Ujar Rafael dengan nada mencemooh. Senyum sinis terpampang di wajahnya, membuat Men merasa terhina. Men merasa marahnya semakin memuncak. Dengan gigi tergertak dan nafas tersengal-sengal, dia berkata, "Aku menyayangi anakku." Suara Men bergetar, mencoba menahan emosi yang meledak-ledak. Rafael tertawa kecil, mengejek. "Ya, aku tahu itu. Terlihat dari cara kamu membalaskan kematiannya dengan menyiksa istrimu." Ujarnya dengan nada sinis. "Apa kau pernah membawa istrimu ke psikolog? Setelah kau mengurung, menyiksa, dan melecehkannya beberapa kali? Dan ketika dia hamil kau berharap dia akan langsung bersorak gembira lalu menghambur ke dalam pelukanmu dan mengucapkan terima kasih? Apa itu yang kau harapkan?" Men merasa perasaannya tercabik-cabik. Amarah, penyesalan, dan rasa malu bercampur menjadi satu, membuatnya terdiam seketika. Dia tahu apa yang dikatakan Rafael adalah kenyataan yang tak bisa dia sangkal, namun ego dan harga dirinya menolak untuk menerima semua itu begitu saja. Rafael berdiri tegak di depan Men, matanya menatap tajam penuh kekecewaan. "Sebagai seorang suami, kau tidak boleh menjadi sumber luka istrimu, tetapi kau harus menjadi apapun untuknya, menjadi rumah ketika dia lelah, menjadi obat ketika dia sakit. Kau juga harus menjadi samsak hidup ketika dia marah, bahkan jika perlu, jadilah badut hanya demi membuatnya tersenyum." Ucap Rafael dengan suara tegas. Men merasa dadanya sesak, dia menyesali apa yang sudah dia lakukan selama ini pada istrinya. Rafael melanjutkan. "Tetapi apa yang sudah kau lakukan padanya, yang jelas-jelas dari awal dia tidak punya hati padamu, sabar pun kau tidak punya." Men menundukkan kepalanya, menatap lantai dengan pandangan kosong. Dia merasakan beratnya tanggung jawab sebagai suami yang selama ini tidak dia jalani dengan benar. Melan, istrinya, telah ia renggut kebahagiaannya, merasakan luka demi luka yang diberikan oleh dirinya selama bertahun-tahun. Rafael menghela nafas. "Aku benci ikut campur urusan orang lain, tetapi yang kau lakukan sangat membuatku marah." Ucapnya. "Ketika dia baru saja melahirkan, dukungan seperti apa yang sudah kau berikan? Apa kau sediakan waktu untuknya?" "Ah, tidak." Rafael mendongak dan menggelengkan kepala. "Apa kau pernah membiarkan dia keluar satu langkah saja dari kurungannya? Apa dia pernah menghirup aroma bunga di pagi hari? Apa dia pernah duduk di bawah sinar matahari pagi?" Men mengangkat wajahnya, menatap mata Rafael dengan penuh penyesalan. "Dia akan kabur kalau aku biarkan bebas, dalam kamar adalah tempat raman baginya." Men mendunduk, tidak berani menatap sorot mata Rafael yang tajam. Rafael tersenyum, ia mendekati Men, menunduk dan berkata dengan suara rendah. "Berarti dia tawanan bukan istrimu. Kenapa hanya aku yang berusaha sementara dia tidak ada keinginan sama sekali untuk berdamai denganku?" Ucap Men dengan nada datar, seolah tak memiliki rasa bersalah sedikit pun. Ekspresi wajahnya menunjukkan ketidakpedulian yang mendalam. "Karena yang punya perasaan hanya kau, sialan." Bentak Rafael, geram dan tak mampu menahan emosinya. Dia mengepalkan tangan dan menonjok wajah Men dengan kesal. "Untuk apa aku bicara panjang lebar dengan bajingan sepertimu?" Men merasa rahangnya akan patah, ia terdiam sejenak, menatap Rafael dengan tatapan kosong. Rasa sakit itu masih belum juga membuatnya tunduk akan keangkuhan dan egoisannya. "Kau tidak tahu kan, perempuan sehabis melahirkan bisa terserang baby blues? Aku saja merasa sangat kagum, bertahun-tahun kau menyiksanya. Tidak gila saja dia sudah sangat luar biasa." Kata Rafael, menghela napas berat, seakan tak percaya bahwa dia sedang membahas hal ini. "Ah sudahlah, aku tidak mau bicara lagi." Ucap Rafael dengan nada menyerah, merasa tidak ada gunanya berbicara dengan Men yang tampaknya tak akan pernah mengerti perasaan orang lain. Rafael pun berbalik, meninggalkan Men yang masih berdiri dengan ekspresi datarnya. "Kau bukan manusia, tetapi binatang?" Raki menambahkan sebelum pergi. Men termangu, terdiam dengan tatapan kosong. Rafael bergegas meninggalkan gedung tua itu dengan mobilnya, meninggalkan Raki yang tercengang melihat majikannya terburu-buru. Dalam waktu singkat, ia melajukan mobilnya hingga ia tiba di rumah dengan napas terengah-engah. Begitu turun dari mobil, Rafael langsung berlari masuk ke dalam rumah, mencari sang istri. "Sayang!" teriaknya ketika ia tidak menemukan Aisyah di kamar mereka. "Sayang, kamu di mana?" teriaknya lagi, kali ini dengan nada yang semakin berat. Mendengar suara Rafael,
Aisyah yang sedang berkumpul bersama Nia dan Melan di taman belakang langsung menoleh ke arah suara tersebut. Aisyah, yang terkejut dengan teriakan suaminya, langsung beranjak dari duduknya dan berlari ke arah suaranya. Itu suami kamu kenapa? Ais! Ekspresinya seperti akan memakan orang. Ucap Nia terkejut, melihat Aisyah berlari ke arah suaminya yang tampak tak biasa. Aisyah tidak sempat menjawab, ia terus berlari mendekati Rafael yang sedang berdiri di dekat pintu, matanya merah menyala dan nafasnya terengah-engah. Begitu melihat Aisyah, Rafael langsung memeluknya erat, seolah tak ingin menemukan tempat ternyamannya. Sayang, biarkan aku memelukmu. Ucapnya dengan suara gemetar. Aisyah yang tidak mengerti dengan apa yang terjadi hanya berdiri diam, dia mengusap punggung sang suami, memberikan ketenangan pada lelakinya itu. Apa yang terjadi? Abang kenapa? Tanya Aisyah dengan nada cemas. Rafael menggelang. Aku sangat marah, dan hampir saja membunuh orang. Ucapnya, masih memeluk Aisyah erat. Mata Aisyah membelalak dan dia hendak melepas pelukan dari suaminya itu, namun Rafael tidak mau melepaskannya. Apa dia masih hidup? Tanya Aisyah cemas. Rafael mengangguk. Aku menonjoknya, hanya sekali. Jawabnya. Aisyah menelan ludahnya dengan perasaan campur aduk. Ia mengusap sayang kepala Rafael, merasakan kelegaan di hatinya karena suaminya sudah mampu mengendalikan emosinya. Mau cium? Tanya Aisyah dengan lembut, mencoba mencairkan suasana. Rafael mengangguk cepat, mengangkat kepalanya dengan wajah cemberut. Matanya menatap Aisyah dengan tatapan polos, layaknya anak anjing yang mengharapkan belayan. Aisyah mengulum bibirnya, menahan senyum, dan dalam hati bertanya-tanya apakah ini benar-benar orang yang sama yang tadi menggebu-gebu dalam kemarahan. Aisyah mendekatkan wajahnya, mencium kening Rafael dengan lembut. Rafael memejamkan mata, menikmati sentuhan hangat bibir istrinya yang mengusir perasaan marah yang sempat menguasai pikirannya. Aisyah tersenyum, melihat perubahan ekspresi Rafael yang kini tampak lebih tenang dan bahagia. Terima kasih, sayang. Bisik Rafael dengan suara serak, menatap Aisyah dengan penuh rasa cinta. Kamu selalu bisa membuatku merasa lebih baik. Aisyah menggenggam tangan Rafael erat, menatap matanya yang penuh kasih. Itu tugas istri, kan? Menemani suami dalam suka dan duka, serta membantu mengendalikan emosi. Aku akan selalu ada untukmu kapanpun kamu butuhkan. Mereka berdua saling menatap, berbagi senyuman dan kehangatan. Dalam hati, Aisyah berjanji akan selalu berada di samping suaminya, membantunya menghadapi segala rintangan, dan menjalani kehidupan ini dengan penuh cinta. Tiba-tiba Nia berdehem, mencoba menarik perhatian Aisyah. Aku mencium aroma asam dari sini, kamu menciumnya juga, tidak? Tanya Nia pada Melan, sambil mencubit hidungnya pura-pura. Melan mengangguk sambil tertawa kecil, menambahkan rasa malu Aisyah. Aisyah berusaha menenangkan diri, kemudian menoleh pada Rafael yang masih memeluknya. Abang, istirahat dulu, ya. Nanti aku temani, aku bicara sebentar dengan kedua ibu-ibu itu dulu. Ucap Aisyah dengan senyuman nakal, mengedipkan sebelah matanya pada suaminya. Rafael mengangguk dan tersenyum. Baiklah, tetapi jangan lama-lama. Aku masih mau memelukmu. Ucapnya dengan nada menggoda, membuat wajah Aisyah semakin merah padam. Aisyah mengangguk, lalu bergabung kembali bersama Nia dan Melan. Ketiganya duduk di gazebo taman, tertawa kecil mengingat kejadian barusan. Aisyah bercerita tentang banyak hal dan bagaimana dia merasa bahagia bersama Rafael. Sementara itu, Rafael masuk ke kamar dan berbaring di tempat tidur, menatap langit-langit sambil tersenyum lebar. Dia merasa sangat beruntung memiliki istri seperti Aisyah, yang selalu membuat hatinya hangat dan bahagia. Dia tak sabar menunggu wanita itu kembali ke pelukannya dan melanjutkan keinginannya barusan yang tertunda. Bab ke-220. Suasana di ballroom hotel bintang 5 itu begitu meriah. Setiap sudut ruangan terhiasi dekorasi yang menggambarkan suasana negeri dongeng, membuat para tamu seolah-olah benar-benar sedang berada di dunia fantasi. Tamu-tamu yang hadir pun diwajibkan untuk mengenakan pakaian bertema 3D, yang menambah keunikan suasana pesta. Bunga-bunga yang beraneka ragam dibiarkan bertaburan di lantai dan meja, menghiasi sekeliling ruangan dengan warna-warni yang menawan. Salah satu sudut ruangan dihiasi air mancur yang indah, di mana beberapa patung putri duyung terlihat sedang bersantai di bawahnya, menciptakan ilusi seperti mereka benar-benar hidup. Langit-langit ballroom dipenuhi oleh aneka hiasan berbentuk peri, kumbang, dan kupu-kupu yang terbuat dari bahan-bahan ringan, sehingga mereka seolah-olah berterbangan di udara. Cahaya lampu yang lembut dan berkilauan menambah keanggunan suasana. Di tengah-tengah ruangan, sebuah panggung besar telah disiapkan untuk acara malam itu. Di atas panggung, sebuah kursi mewah yang didesain menyerupai tahta kerajaan telah diletakkan, menunggu untuk ditempati oleh tuan rumah dan para pengantin. Para tamu yang hadir terlihat saling berbincang dan tertawa riang, menikmati suasana ajaib yang diciptakan oleh dekorasi dan tema pesta kali ini. Mereka terpesona dengan keindahan yang ada di sekitar mereka dan tak sabar untuk mengeksplor lebih jauh tentang negeri dongeng yang dihidupkan dalam pesta ini. Alunan musik yang lembut mengiringi langkah tiga pasang pengantin yang berjalan menuju singgasana, bak raja dan ratu. Azam dan Nara berada pada barisan pertama. Azam tampak begitu tampan dengan setelan jas merah muda dan dasi kupu-kupu putih, sementara Nara mengenakan gaun princess berwarna merah muda, terlihat begitu anggun dan cantik dengan riasan wajah yang natural dan di atas kepalanya dihiasi dengan mahkota bunga. Di belakang mereka ada Brian dan Ara, pasangan pengantin ini juga tidak kalah tampan dan cantiknya. Brian mengenakan setelan jas serupa dengan Azam, sementara Ara tampil memukau dengan gaun pengantin berwarna putih yang dipadukan dengan aksen merah muda yang senada dengan gaun Nara. Sementara di barisan ketiga, menyusul Dio dan Hanza, pasangan yang sama-sama memiliki pesona yang menawan.
Gio memakai jas dengan warna sama dengan kedua iparnya yang menambah kecerahan dan kelembutan tatapan matanya dan Hanza terlihat menawan dalam gaun pengantin elegan berwarna sama dengan arah melekat di tubuhnya dengan sempurna. Tiga pasang pengantin ini berjalan dengan langkah yang lembut, seiring dengan irama musik yang mengalun. Tatapan mata mereka saling bertemu, penuh kebahagiaan dan harapan untuk masa depan yang lebih baik. Seiring mereka berjalan, para tamu yang hadir terpaku, terpesona oleh keindahan dan kebahagiaan yang terpancar dari wajah tiga pasang pengantin itu. Di akhir prosesi, mereka bersama-sama duduk di singgasana yang telah disiapkan, tertawa dan berbicara dengan para tamu yang datang memberikan ucapan selamat. Suasana penuh kebahagiaan dan canda tawa menciptakan kenangan indah yang tak akan pernah terlupakan oleh semua yang hadir di pernikahan tiga pasang pengantin tersebut. Rafael berdiri di singgasana di mana anak-anak mereka telah duduk bersama pasangan masing-masing. Mata Rafael berkaca-kaca, tersentuh oleh kebahagiaan yang ia rasakan. Sayang, terima kasih sudah memberiku anak-anak yang soleh dan soleha. Aku benar-benar sangat beruntung memiliki kamu dan mereka. Ucap Rafael dengan perasaan haru. Aisyah, yang sedari tadi duduk di samping suaminya, segera menyeka sudut matanya yang basah. Ia tersenyum lega dan memeluk lengan suaminya dengan sangat erat. Aku juga berterima kasih, karena abang sudah menerimaku sebagai istri dan memberikan kepercayaan padaku untuk melahirkan anak-anak abang. Ujar Aisyah dengan penuh kebahagiaan. Di samping mereka, Rama dan Laras juga tampak terharu. Wajah mereka bersinar bahagia, menunjukkan kebahagiaan tiada tara. Suasana penuh kebahagiaan dan canda tawa menghiasi malam itu. Faras dan Faris, si anak kembar yang lincah, tampil gagah dengan jas putih dan pita kupu-kupu berwarna hitam. Di samping mereka, Ali juga mengenakan jas putih yang serupa, namun dengan pita kupu-kupu berwarna merah. Tak kalah menawan, Sulaika dan Olive mengenakan gaun princess berwarna biru muda yang anggun dan ceria. Mereka berpose dengan anggun bersama tiga pasangan pengantin yang menjadi pusat perhatian malam itu. Teman-teman Hanza juga hadir, termasuk Jessie, sahabat baiknya yang setia. Jessie terlihat ceria dengan gaun ungu yang dikenakan, berpasangan dengan Raka yang mengenakan jas abu-abu. Di sudut lain, Kinan tampil mempesona dengan gaun putih yang anggun, berpasangan dengan Hajun yang mengenakan jas hitam yang elegan. Keduanya tampak saling memandang dengan penuh kebahagiaan, membuat suasana semakin hangat. Semua hadirin yang hadir tampak bahagia dan menikmati momen istimewa ini. Tawa dan canda mengisi setiap sudut ruangan, sementara musik mengalun merdu mengiringi langkah para tamu yang menari. Malam itu, kebahagiaan terasa sempurna, karena seluruh keluarga dan teman-teman terkasih berkumpul bersama untuk merayakan cinta dan persahabatan. Semua kenangan indah dan tulus terjalin erat dalam setiap pelukan dan senyum, menciptakan memori tak terlupakan yang akan abadi sepanjang masa. Ruangan besar hotel yang megah itu dipenuhi dengan tawa dan suara riang dari keluarga dan sahabat yang berkumpul usai pesta besar yang baru saja berlangsung. Penat yang dirasakan selama pesta seakan-akan hilang seketika saat melihat keceriaan yang terpancar dari wajah mereka. Di satu sisi, Azam, Gio, dan Brian, saudara ipar yang akrab, berjoget riang mengikuti irama musik yang menggema di santero ruangan. Tawa mereka terdengar keras saat mereka saling menjungkir balikan dan mencoba menirukan gerakan tarian yang sedang populer. Tak jauh dari mereka, Rafael dan tiga serangkai sahabatnya juga larut dalam euforia, menari dengan semangat yang tak kalah heboh. Di sisi lain, Aisyah, Nia, Melan, dan Dinda, serta kedua anak dan menantunya, duduk berkeliling di sofa besar sambil tertawa terbahak-bahak menyaksikan kekonyolan para lelaki yang sedang beraksi. Wajah mereka berseri, menikmati kebersamaan yang jarang didapatkan ini. Nia, yang sedang asyik memperhatikan kelakuan suaminya, tiba-tiba menghela napas dan berkata dengan nada haru. Gak nyangka kita semua bisa sampai ke titik ini. Mendengar perkataan Nia, Aisyah mengangguk setuju, wajahnya tersenyum lebar. Iya, siapa sangka kita semua bisa melewati segala rintangan dan tetap kompak seperti sekarang ini. Sahutnya. Ini semua berawal dari kakak. Siapa yang menyangka, suami pengganti kakak malah berakhir beranak pinak seperti Inu, bukan hanya mengubah nasib kakak, tetapi juga aku dan para sahabat lainnya. Sahut Dinda, dia sangat bersyukur bisa mengenal Aisyah, kakak sepupu iparnya itu, karena setelah pertemuan dengan wanita itulah, dia bisa menikah dengan Samuel dan memiliki seorang anak yang dulu tidak dia dapatkan dari suami pertamanya, Rama. Dinda menatap Rama yang tengah berdansa dengan Laras di tengah ruangan. Gerakan kaki mereka seirama, serasi, dan penuh kebahagiaan. Senyum terukir di wajah mereka, membuat orang-orang di sekitar juga ikut tersenyum. Begitu banyak rahasia hidup yang kita jalani. Lihat, Laras dan Rama, dua orang yang dulu menjadi musuh, tetapi sekarang mereka makan satu meja dengan kita. Bahkan saling tertawa dan melempar canda. Ucap Nia sambil menunjuk ke arah mereka. Aisyah dan Melan mengangguk setuju, terlebih Aisyah, berbaikan dengan Lara sepupunya. Itu tidak pernah terpikirkan olehnya. Tetapi lihatlah sekarang, mereka bahkan menjadi saudara yang akrab. Kita tak pernah tahu apa yang akan terjadi di masa depan, bukan? Melan menyahut dengan senyuman. Dinda mengangguk. Kadang, perubahan itu datang begitu saja tanpa kita sadari. Mereka terus mengamati Rama dan Laras yang semakin asyik menari, bercanda, dan tertawa bersama. Dari kejauhan, tak ada yang menyangka bahwa mereka pernah menjadi musuh. Aisyah tersenyum melihat betapa hidup penuh kejutan dan tak terduga. Mereka semua kini duduk bersama, saling menghormati, dan menikmati kebahagiaan bersama. Siapa sangka, musuh di masa lalu kini menjadi sahabat di masa kini. Hanza, Ara, dan Nara duduk di meja sebelah, tertawa dan menikmati cerita-cerita lucu yang mereka bagikan. Mereka adalah ibu-ibu muda yang baru saja merasakan menjadi seorang istri. Suasana malam itu begitu hangat dan penuh keakraban.
Aku sangat berharap, suatu hari nanti, kita juga bisa seperti orang tua kita, bersahabat hingga tua. Ucap Hanza dengan penuh harap. Ara dan Nara mengangguk, dua wanita cantik itu saling melempar senyum yang penuh makna. Mereka merasa begitu beruntung bisa memiliki saudara serasa sahabat seperti ini. Sementara itu, di tengah ruangan, Kenzo dan Raditya mulai kembali ribut. Mereka adalah dua sahabat yang selalu saja menemui kesempatan untuk saling beradu argumen. Entah apa sebabnya, namun mereka selalu saja menemukan alasan untuk cekcok, meskipun pada akhirnya mereka selalu berbaikan. Di sisi lain, Rafael menghentikan jogetnya dan mendekati Aisyah yang sedang duduk bersama yang lain. Rafael mengulurkan tangannya dan berkata dengan lembut, "Istriku, maukah kamu berdansa denganku?" Aisyah tersenyum dan meraih tangan Rafael. Mereka berdua kemudian berdansa bersama, menikmati momen kebersamaan dalam kehangatan persahabatan yang ada di sekitar mereka. Para pria yang lain, melihat Rafael berdansa dengan istrinya, mereka juga tidak mau kalah. Satu persatu mereka menjemput istri mereka mengajaknya berdansa bersama. Suasana begitu hangat dan akrab. Di tengah kebahagiaan itu, Melan menatap mereka dengan senyuman tipis. Tiba-tiba, sebuah tangan terulur padanya. "Maukah kamu berdansa denganku?" Ucap Rocky. Melan mengangkat alisnya. Ini untuk pertama kalinya dia melihat lelaki ini dalam pakaian yang begitu rapi, tidak terlihat seperti seorang asisten Rafael yang selalu berpakaian bak pengawal. Malam ini dia tampil rapi dan melankolis. Melan tersenyum dan menyambut uluran tangan Raki. "Tentu saja," ucapnya. Ternyata, pasangan yang lebih dulu berdansa tengah memperhatikan mereka. Semua orang bertepuk tangan dengan meriah, suasana malam itu semakin hangat dan penuh kekeluargaan. Mereka pun menghabiskan waktu bersama, saling bercanda dan bercerita, menikmati kebahagiaan yang mereka raih bersama. Setiap senyum yang mereka di wajah mereka menggambarkan kebahagiaan yang tak terhingga, seolah melupakan segala beban dan masalah yang pernah ada. Tak hanya itu, tawa yang terdengar keras menggema di seluruh ruangan menjadi saksi betapa eratnya ikatan yang telah mereka jalin. Saling bercanda, menggoda, dan sesekali mengejek satu sama lain dengan penuh canda, membuat suasana semakin hangat dan akrab. Tangan-tangan yang saling merangkul dan memeluk menandakan dukungan dan kasih sayang yang tak terbatas antara mereka. Mereka saling menopang, menguatkan, dan menjaga satu sama lain melalui berbagai tantangan hidup yang pernah mereka hadapi. Kini, mereka adalah satu keluarga besar yang harmonis, selalu ada untuk menyemangati dan mendukung satu sama lain. Setiap anggota keluarga merasa diberkati dengan kebersamaan yang mereka miliki. Mereka sadar bahwa ini adalah anugerah terindah yang diberikan Tuhan, sebuah keluarga yang penuh dengan kasih sayang dan kebahagiaan. Bersama, mereka menghadapi hari-hari yang akan datang, yakin bahwa kebersamaan mereka akan terus abadi hingga akhir hayat.